Bab 3011 Masuknya Mithril. Seiring dengan semakin banyaknya puing yang ditemukan, alasan kegagalan kedua benteng tertinggi tersebut pun mulai tersimpulkan. Meskipun hujan meteor di sekitar Ancient 13 sangat dahsyat dan debu kosmik penuh dengan radiasi yang mematikan, itu bukanlah apa-apa bagi benteng pertempuran tertinggi yang tak tertembus. Mungkin, ini juga alasan mengapa Lu Qingchen begitu percaya diri dan berani bergegas ke tempat itu tanpa harus memindai dan menghitung terlalu banyak parameter astronomi. Sayangnya, nasibnya terlalu buruk. Dilihat dari masa meteoroid yang menghantam benteng dan luka mengerikan yang merobeknya, kemungkinan besar armada Lu Qingchen telah terkena tabrakan 13 kuno dan satelit lainnya. Tabrakan kedua satelit tersebut mengakibatkan runtuhnya satelit yang lebih kecil yang kepadatan dan masanya relatif lebih rendah. Mereka hancur menjadi miliaran meteoroid dengan kecepatan awal dan momentum yang sangat tinggi. Bahkan, 13 kuno telah kehilangan 1/10 masanya. Bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan ganas dan berubah menjadi aliran partikel berenergi tinggi. Bersama dengan radiasi dan radiasi yang mengerikan, mereka menghantam armada Lu Qingchen. Tidak peduli seberapa kokoh perisai spiritual dan baju besi pelat komposit benteng pertempuran tertinggi, mereka tidak dapat menahan semburan yang begitu ganas dan ganas. Seperti dua pusaran raksasa yang bertabrakan, dan 5 benteng tertinggi hanyalah 5 daun kering di dekatnya. Bagaimana mungkin mereka tidak hancur berkeping-keping? Perisai spiritual hancur, cangkang besi hancur, amunisi dan bahan bakar meledak satu demi satu, mengakibatkan pemandangan yang mengerikan. Apakah ini akhir dari Lu Qingchen? Liao diam-diam menghela napas, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Tidak, dengan kehati-hatian Lu Qingchen, dia tidak akan mengumpulkan kelima benteng tertinggi bahkan jika dia mengambil risiko memasuki sabuk batu yang tidak dikenalnya. Hanya ada 2 sisa benteng pertempuran tertinggi di sini. Di mana 3 benteng pertempuran tertinggi lainnya? Apakah mereka sudah memasuki pintu masuk makam kaisar tertinggi, atau mereka bersembunyi tidak jauh dan bersiap untuk menyergap kita dengan bantuan gangguan spiritual yang intens dan turbulensi radiasi? Gangguannya sangat kuat, dan radiasinya sangat mematikan. Bahkan aku tidak berani berada di ruang hampa terlalu lama tanpa perlindungan apapun. Jika Lu Qingchen bertarung di tempat ini, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Apakah dia segila itu? Liao sedang berpikir keras. Entah mengapa, ada sesuatu yang menusuk jauh di dalam otaknya, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Di bawah komando Li Linghai, sebagian prajurit dan ahli peralatan sihir menaiki kapal induk kecil dan bersiap memasuki benteng yang lumpuh total untuk mengumpulkan berkas-berkas prosesor kristal di dalamnya. Akan lebih baik jika mereka dapat menemukan data berharga seperti buku catatan harian Lu Qingchen. Selain itu, semua kapal antariksa telah merilis banyak peralatan ajaib penyelidikan yang dapat mengemudi sendiri. Kristal dan kepingan kristal diukir ke dalamnya, dan mata mereka yang berkilauan menembus dalam ke tepi medan gravitasi 13 kuno untuk mencari benda langit tak dikenal bermassa tinggi yang misterius. Liao tidak berpartisipasi dalam 2 tugas itu. Dia menatap lautan bintang yang ganas di luar dan memeras otaknya. Apa yang sedang Lu Qingchen lakukan? Dia seharusnya tahu bahwa rahasianya tidak akan tersimpan lama. Setelah armadanya berangkat, pasukan utama kita pasti akan menyusulnya. Selain itu, kita telah menggabungkan sebagian besar kekuatan federasi, kekaisaran, dan aliansi suci. 5 benteng tertingginya jelas bukan tandingan kita. Liao bergumam pada dirinya sendiri, jadi, jika aku adalah Lu Qingchen, bagaimana aku bisa menghentikan para pengejar, jika aku adalah. Banyak bintang berkumpul di matanya. Dia akan membuat jebakan yang mematikan. Ketemu. Saat itu, sorak-sorai bergema di dalam saluran komunikasi. Kami telah menemukan pintu masuk ke makam kaisar tertinggi. Apa? Cahaya warna-warni meledak dari pupil Liao, mengganggu meditasinya. Astaga, 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 astaga. Puluhan sinar cahaya 3D dinyalakan lagi dan dihubungkan ke konferensi video jarak jauh ratusan pakar. Meskipun permaisuri Li Linghai sangat cerdik, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan menunjukkan kepada para pakar data gambar yang baru saja dikirim kembali oleh kamera kristal probe. Gambar pertama diambil dengan gelombang cahaya tampak. Sekilas, tidak ada apapun di dalam kegelapan, ruang hampa yang dalam kecuali gumpalan debu yang berarak seperti awan. Hanya setelah ia menuangkan seluruh energi spiritualnya ke matanya, ia dapat melihat titik yang hampir transparan di antara debu yang indah di bawah bimbingan Li Linghai. Saat kamera kristal probe terbang semakin dekat, titik itu secara bertahap membesar dan menjadi lebih jernih dan murni. Semua ahli, termasuk Liao, punya firasat aneh. Mereka belum pernah melihat benda angkasa yang aneh seperti itu. Benda itu sama sekali tidak tampak seperti planet alami, melainkan seperti mutiara, tidak, 100 kali lebih murni dan lebih transparan daripada mutiara, seperti air mata beku, seperti kaca bening, dan seperti ambar yang masih bersih setelah erosi miliaran tahun. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul di alam semesta. Memindai air mata itu dengan kamera kristal khusus yang dapat mendeteksi cahaya tak terlihat dan segala jenis radiasi, air mata itu bahkan lebih indah. Jutaan warna bercampur menjadi satu dan menggeliat perlahan seolah-olah mereka hidup tanpa melepaskan energi apapun ke dunia luar. Cermin. Frasa seperti itu muncul dalam benak banyak ahli. Ya, pintu masuk makam kaisar tertinggi bagaikan cermin yang dibentuk menjadi bola yang sangat presisi. Cermin itu memantulkan semua cahaya dan kecemerlangan di dekatnya dengan dingin dan bahkan memantulkan seluruh alam semesta. Di bawah kendali jarak jauh Li Linghai, sebuah mata kristal perlahan terbang menuju pintu masuk makam. Semakin dekat terbangnya, semakin cemas para ahli dan pakar. Tidak mungkin. Data yang dikirim kembali oleh kamera kristal mengejutkan semua astronom dan ilmuwan energi spiritual.
Mereka merasa bahwa bangunan kokoh yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka runtuh. Saat ini, kamera kristal itu berjarak kurang dari 500 km dari pintu masuk makam. Pada jarak sedekat itu, ia dapat memperkirakan bahwa bola seperti cermin itu berdiameter tidak lebih dari 10 km. Namun, masanya setara dengan massa satelit raksasa, Ancient 13, yang berdiameter lebih dari 5.000 km. Bahkan, masanya bahkan lebih tinggi daripada Ancient 13, karena ia mengambil banyak material dari cincin gravitasi, Ancient 13, dan mengirimkannya ke sekelilingnya dalam bentuk jembatan material, membentuk kain kasa dan riak-riak yang indah. Ukurannya kurang dari 1/10.000 ukuran, Ancient 13, tetapi masanya jauh lebih besar. Secara teori, kepadatannya seharusnya puluhan ribu kali lebih tinggi daripada Ancient 13. Namun, itu tidak mungkin, karena Li Linghai jelas telah memasuki makam kaisar tertinggi sebelumnya. Gravitasi di dalamnya cukup normal. Dapat dikatakan bahwa gravitasi di dalamnya dipertahankan dalam kisaran yang paling nyaman bagi manusia. Meskipun beberapa elemen yang tidak diketahui telah dikumpulkan, kepadatannya tidak terlalu tinggi. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa benda langit apapun di alam semesta, bahkan yang bukan benda langit sungguhan seperti lubang cacing, akan melepaskan radiasi secara terus-menerus selama benda itu berada di alam semesta selama 1 detik. Namun pada jarak yang begitu dekat, kamera kristal gagal mendeteksi gelombang radiasi apapun. Bagaimana itu mungkin? Tentu saja, lubang hitam tidak akan melepaskan radiasi atau informasi apapun ke dunia luar. Namun jika demikian, lubang hitam tidak akan ditemukan oleh sebagian besar metode deteksi, dan tidak akan dilihat oleh manusia. Lingkungan di dalam lubang hitam juga tidak cocok untuk siapapun. Sebelum manusia memasuki pusat lubang hitam, mereka akan tercabik-cabik menjadi mie panjang oleh kekuatan sobek yang luar biasa. Makam kaisar jelas bukan lubang hitam. Keberadaannya bahkan lebih misterius dan tidak dapat dijelaskan daripada lubang hitam. Paling tidak ada hukum alam semesta Pangu yang dapat menganalisisnya. Kamera kristal itu hanya berjarak 100 km dari pintu masuk makam. Pada jarak ini, ia bukan lagi sebuah cermin, melainkan sebuah gerbang yang menghadapkan seluruh alam semesta Pangu ke dunia tak dikenal. 80 km, 60 km, 40 km, 20 km, 10 km, 5 km, 10 meter terakhir, jarak 0, kamera kristal probe melakukan kontak dengan pintu masuk makam. Sesaat, pintu masuk makam kaisar tertinggi tampak hidup. Puluhan benang yang tampaknya terbuat dari merkuri tiba-tiba muncul dari permukaan transparan dan menutupi kamera kristal probe seperti bunga yang sedang mekar. Merkurius dengan cepat berkembang biak dan menyebar. Tak lama kemudian, kamera kristal probe tertutup seluruhnya. Kemudian, seperti dua tetes air yang saling bersentuhan, keduanya meleleh sepenuhnya. Sebagian besar transmisi informasi kamera kristal telah terputus. Kamera itu tampaknya telah tenggelam ke dalam lautan misterius. Kadang-kadang, beberapa informasi akan dikirim kembali, tetapi semuanya omong kosong yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apakah itu hidup? Meskipun sangat tidak profesional, seorang astronom yang relatif muda, atas nama semua orang, berseru, ia sedang menelan. Itu tidak hidup, tetapi pintu masuk ke makam kaisar tertinggi memang sangat terorganisasi dan memiliki tujuan. Anda dapat menganggapnya sebagai peralatan sihir bintang yang disempurnakan oleh peradaban kuno yang selalu berada di bawah kendali separuh fuksi lainnya. Li Linghai berkata, ada satu hal lagi yang ingin aku perhatikan. Itu bukanlah benda angkasa sungguhan, melainkan sebuah pintu masuk. Aku pernah melihat benda-benda yang panjangnya lebih dari 10 km di dalam makam kaisar tertinggi, seperti benteng-benteng paling cemerlang dan kapal-kapal pengangkut super dari kekaisaran lautan bintang. Jika benda-benda itu tidak dibongkar dan diangkut ke dalam, itu berarti pintu masuknya dapat diperluas, dan mereka dapat menelan benda-benda yang puluhan kali lebih besar dari mereka sendiri. Apakah Anda sudah mencoba menganalisis bahan-bahan untuk pintu masuk? Salah seorang ilmuwan material bertanya, setidaknya di alam semesta Pangu, kami belum pernah menemukan material yang luar biasa seperti itu. Material itu seperti merkuri dengan kehidupan. Saya sudah mencoba. Sayangnya, saya gagal. Li Linghai berkata, saya sudah menggunakan peralatan paling canggih dari Star Ocean Imperium dan menggunakan lusinan metode analisis logam konvensional, tetapi saya tidak pernah bisa mengumpulkan setitik debu pun dari pintu masuk makam kaisar tertinggi. Saya menyebut material seperti merkuri itu, mithril. Tampaknya seperti hidup. Saat lunak, bisa jadi 10.000 kali lebih lunak daripada air. Saat keras, bisa jadi 10.000 kali lebih keras daripada baja. Dalam eksplorasi sebelumnya, kami punya waktu terbatas dan tidak bisa melakukan upaya lebih lanjut. Saya berharap operasi kami akan berjalan dengan baik dan semua rahasia akan terungkap. Bab 3012 Perangkap Bodoh. Tentu saja, para ahli dan tim petualang terbaik dari seluruh Pangu Universe telah dikumpulkan untuk penjelajahan. Mereka jauh lebih canggih daripada saat Li Linghai masih sendiri. Para ahli dan cendekiawan yakin bahwa mereka dapat memecahkan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan Li Linghai. Semua orang menggosok tangan mereka, ingin sekali melewati bola mithril dan memasuki makam kaisar tertinggi. Namun, Li Yao masih mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Pintu masuk makam kaisar tertinggi begitu dekat dengan tempat runtuhnya dua benteng tertinggi. Namun, tidak ada jejak 3 benteng tertinggi lainnya di sekitar pintu masuk makam. Apa artinya itu? Li Yao bergumam sendiri. Bintang-bintang yang sangat berbahaya di matanya berkumpul lagi. Ketika semua bintang saling bertabrakan dan memicu api yang mematikan, wajahnya berubah total. Dia melompat dan berteriak sekeras-kerasnya, berhenti. Hentikan penjelajahan ke benteng bumi dalam. Semuanya, mundur. Mundur dari benteng bumi dalam dan reruntuhan benteng inferno. Bersiaplah untuk pertempuran tingkat pertama.
Musuh mungkin muncul kapan saja. Para ahli dan tim ekspedisi masih bersukaria dalam kegembiraan menemukan pintu masuk makam kuno. Semua orang menganalisis dan menghitung data yang dikirimkan oleh kamera kristal probe dengan sepenuh hati. Raungan Liao sedikit mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak bereaksi begitu cepat. Apa? Cepatlah kenakan pakaian master, pakaian kristal, prajurit raksasa, dan semua perlengkapan sihir pertahanan yang bisa kau temukan. Liao begitu bersemangat hingga suaranya hampir terpelintir. Menjauhlah sejauh mungkin dari dua benteng tertinggi yang terkutuk itu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang hampir secara naluriah mempercayai insting Liao sebagai seorang ahli dalam tahap pemisahan jiwa. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, tubuh mereka telah mengaktifkan semua jenis peralatan sihir pertahanan dari cincin kosmos mereka secara refleks. Tim penjelajah yang mencoba memasuki Deep Earth Battle Suite juga berhenti sementara. Tindakan ini telah menyelamatkan banyak nyawa. 1 menit setelah Liao menyelesaikan kalimatnya, semua kapal antariksa mendeteksi reaksi berenergi tinggi yang mengerikan jauh di dalam benteng tak bernyawa itu. Benteng antariksa super, yang berada di ambang kematian, masih memiliki kekuatan untuk berjuang. Sebagian bahan bakar dan amunisi yang belum meledak diledakkan secara brutal. Sisa-sisa benteng itu segera berubah menjadi pusaran kehancuran. Ia berubah dari abu-abu tak bernyawa menjadi oranye yang menyilaukan. Api yang tampak seperti magma menyembur keluar dari celah-celah sempit dan panjang dan menyapu semua yang ada di dekatnya dalam aliran partikel berenergi tinggi. Kemudian, ia berubah menjadi bola cahaya raksasa, yang tiba-tiba meluas hingga ratusan kilometer di dekatnya. Di ruang hampa alam semesta, ledakan itu tidak terlalu mengancam. Namun setelah seluruh benteng bintang hancur, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan kecepatan dan momentum tinggi seperti badai peluru. Bukan hanya benteng bumi tebal, puing-puing benteng inferno yang hancur pun meledak, menciptakan banyak sekali jebakan mengerikan di sekitar armada eksplorasi dan dalam perjalanan mereka selanjutnya. Tidak mungkin begitu banyak bahan bakar dan amunisi bisa tertinggal di sisa-sisa benteng dan meledak secara bersamaan. Kecuali jika ada orang yang sengaja menanam banyak bom kristal di puing-puing itu. Itu adalah jebakan yang sengaja dibuat Lu Qingchen. Mungkin benar bahwa tabrakan antara dua satelit itu telah menghancurkan dua benteng tertinggi, tetapi dengan kekejaman dan kegilaan Lu Qingchen, bagaimana dia bisa kehilangan 2/5 dari kemampuan bertarungnya tanpa melakukan apapun. Di medan perang yang kejam, taktik yang umum adalah menyembunyikan beberapa bom kristal yang sangat sensitif di bawah mayat musuh dan menjadikannya sebagai jebakan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Qingchen akan cukup gila untuk membuat dua jebakan super besar dari mayat dua benteng tertinggi. Untungnya, Liao bereaksi secara intuitif pada saat terakhir dan menghentikan anggota tim eksplorasi memasuki benteng. Dia juga meminta semua orang, terutama para ahli dan cendekiawan yang tidak pandai bertarung, untuk mengaktifkan peralatan sihir pertahanan mereka. Kalau tidak, ledakan puing-puing dua benteng tertinggi akan cukup untuk mengganti rugi ratusan anggota elit tim eksplorasi dan ratusan ahli yang tak tergantikan. Bahkan sekarang, ledakan yang mengguncang bumi dan badai peluru masih menjadi gangguan besar bagi armada eksplorasi. Kapal induk di depan hampir berlubang karena serpihan. Meskipun awak kapal telah mengenakan pakaian kristal dan mengambil perisai paduan super tepat waktu, tidak dapat dihindari bahwa mereka merasa dunia berputar dan organ dalam mereka terbakar. Liao dan kapal penjelajah luar angkasa lainnya di pinggiran juga terkena serpihan yang terbakar. Perisai spiritual mereka berkedip hebat, menghabiskan banyak energi berharga. Beberapa dari mereka bahkan terlempar dari lintasan dan jatuh ke area meteoroid yang paling padat dan ganas. Prosesor kristal rangka utama dari semua kapal antariksa mengeluarkan alarm yang memekakkan telinga, satu demi satu, yang menunjukkan bahwa puing-puing dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya akan menghantam kapal antariksa tersebut dan mustahil untuk menghindarinya. Ledakan, 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 ledakan. Puing-puing dan meteoroid menghantam cangkang pesawat antariksa satu demi satu, memunculkan bunga-bunga energi yang berkilauan. Suasana di dalam kabin cukup menyedihkan. Semua orang tahu bahwa rencana Lu Qingchen tidak sesederhana itu. Karena dia berniat membangun jebakan berskala besar dengan puing-puing dua benteng pertempuran tertinggi, dia pasti punya banyak trik lain. Seperti yang diharapkannya, di pinggiran, Ancient 13, tempat meteorit paling padat, hampir 1000 pilar cahaya yang menyilaukan melesat mendekat seperti tombak, membuat armada penjelajah lengah. Kemudian, benteng bintang sepanjang dan sesempit pedang melesat keluar dari kegelapan dan menebas armada penjelajah. Itu adalah benteng emas pertajam, benteng terkuat dari 5 benteng tertinggi. Di belakang armada penjelajah, yang juga diselimuti oleh meteorit dan radiasi dahsyat, benteng bintang biru tua yang tampak seperti kabut-kabur dengan cepat mengembun dan melayang ke permukaan, bersinar dalam kecemerlangan yang menawan dan jahat. Itu adalah Battle Fortress Phantom Sea, salah satu dari 5 benteng tertinggi yang paling hebat dalam serangan siluman dan mental. Kedua benteng itu menyerang armada penjelajah dari depan dan belakang. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan diri, juga tidak memperhitungkan rute mundur. Sebaliknya, mereka menyerang armada penjelajah tanpa henti dengan kecepatan tertinggi dan dengan pemboman paling dahsyat. Banyak pesawat ulang-alik dan pakaian kristal dilepaskan dari kedua benteng tertinggi itu. Mereka seperti lebah yang padat, mencoba mendekati armada penjelajah di bawah perlindungan tembakan meriam dan meteoroid dalam, pertempuran naik pesawat yang paling kacau dan memakan waktu. Apakah Lu Qingchen sudah gila? Mata Liao terbuka lebar, menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal itu. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Lu Qingchen. Meskipun kelima benteng tertinggi itu mengesankan dan merupakan puncak sumber daya dan teknologi aliansi suci selama ribuan tahun, pada akhirnya, mereka hanyalah 5 idiot dengan hanya satu fungsi. Perang modern lebih rumit dan lebih presisi dari sebelumnya.
Yang terpenting adalah kerjasama dan sistem. Untuk menghasilkan kinerja terbaik benteng pertempuran tertinggi, perisai dewa, persenjataan, dan prajurit dewa raksasa yang tak terhitung jumlahnya diperlukan. Lu Qingchen tidak memiliki satu pun dari itu. Bahkan pemeliharaan dan pengoperasian benteng pertempuran tertinggi tidak terlalu memuaskan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa ini adalah tempat yang ganas di mana hujan meteor sangat deras dan medan magnetnya sangat kacau. Semakin besar peralatan sihir super besar, semakin kuat reaksi energi spiritualnya, dan semakin serius pengaruhnya. Bukankah Lu Qingchen takut bahwa ia akan mengalami nasib yang sama seperti benteng bumi dan benteng api, menyebabkan dua benteng bintang itu runtuh dan musnah di antara debu bintang? Meskipun armada penjelajah Liao dan Li Linghai tidak membawa persenjataan super terkuat, jumlahnya lebih dari 100. Tentu saja, mereka tidak takut dengan perjuangan terakhir Lu Qingchen. Dia bersedia muncul dan mencari kematiannya sendiri, yang menyelamatkan semua orang dari banyak masalah. Kau pikir kau bisa menjebak kami dengan perangkap sederhana seperti itu? Ide kekanak-kanakan seperti itu bukan gayamu, Lu Qingchen. Li Yao bergumam sendiri. Kemudian dia mendengar perintah Li Linghai di saluran komunikasi. Prajurit raksasa, maju. Desir, 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 desir. Di bawah pimpinan Ding Lingdang, puluhan prajurit dewa raksasa dikerahkan ke medan perang. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya berwarna-warni dan menyerang dua benteng tertinggi di depan dan belakang mereka di bawah perlindungan meriam mereka sendiri. Bagi benteng bintang yang besar dan kikuk, prajurit dewa raksasa adalah musuh alami mereka. Begitu mereka merangkak ke dalam tubuh prajurit dewa raksasa musuh, mereka akan menjadi seperti gajah besar yang hidungnya telah digali oleh tikus kecil. Mereka tidak akan dapat melakukan teknik apapun. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan invasi tentara musuh adalah tentara mereka sendiri. Namun, menurut informasi yang dikumpulkan Xiaoming dan Wen Wen, jumlah prajurit dewa raksasa yang dibawa Lu Qingchen dan 5 benteng pertempuran tertinggi tidaklah banyak. Jumlah mereka pasti tidak lebih dari 10. Orang-orang dari aliansi Sanctuary tidak pernah dikenal karena kemampuan tempur mereka masing-masing. Taktik prajurit dewa raksasa mereka kaku, dan mereka tidak memiliki gaya pribadi yang khas. Sangat mudah untuk mengetahui pola mereka. Bahkan dalam serangan balik Imperium, mereka tidak dirugikan ketika mereka kalah jumlah oleh para penggarap abadi. Saat ini, mereka ditekan oleh pasukan koalisi Federasi, Imperium, dan aliansi Sanctuary. Seperti yang dia duga, dalam setengah jam berikutnya, pembantaian sepihak terjadi di sabuk batu di luar cincin gravitasi, GU-13. Exos dan pesawat ulang-alik bersenjata yang dilepaskan oleh dua benteng tertinggi tidak memiliki prajurit dewa raksasa sebagai intinya. Oleh karena itu, mereka nyaris tidak mampu melawan balik ketika diserang oleh Ding Lingdang dan Jas Kristal, pesawat ulang-alik bersenjata, dan boneka pertempuran lainnya. Burung pipit naga api besar, milik Ding Lingdang, bajak laut luar angkasa, milik Boss Bai, Kristal, milik Long Yangjun, dan puluhan prajurit dewa raksasa yang terbakar menghancurkan perisai spiritual dan gerbang kedap udara gudang benteng pertempuran tertinggi dengan mudah. Mereka berbaris maju dan memulai pembantaian. Bab 3013 Benteng Pertempuran Tertinggi Terakhir. Dengan intrusi dan kehancuran prajurit dewa raksasa, terutama hancurnya barisan pertahanan musuh, perisai spiritual di permukaan dua benteng tertinggi segera meredup, memperlihatkan lubang-lubang mengejutkan yang tampak seperti bintik-bintik hitam busuk. Serangan yang seperti badai pun menjadi jarang. Satu demi satu menara dihancurkan oleh para dewa prajurit raksasa tanpa ampun. Prajurit raksasa yang dibawa Lu Qingchen tidak muncul dalam pertempuran. Hampir tidak ada kekuatan di dalam dua benteng tertinggi yang dapat menghentikan Ding Lingdang dan para ahli lainnya. Mereka menembus baju besi pelat dan dinding kabin satu demi satu seolah-olah mereka merobek kertas demi kertas. Kedua benteng tertinggi telah sepenuhnya ditekan oleh kita. Ding Lingdang berteriak di saluran komunikasi, tidak sepenuhnya puas, kemampuan tempur musuh jauh lebih lemah dari yang kita bayangkan. Sejauh ini, kita belum menemukan satu pun prajurit dewa raksasa musuh, juga belum menemukan cukup banyak pakaian kristal, seperti Lu Qingchen yang mengambil 50% dari kemampuan tempur kedua benteng tertinggi sebelumnya. Hati-hati, Liao mengingatkannya, aku punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada alasan bagi Lu Qingchen untuk mendorong dua benteng tertinggi yang tersisa dengan sia-sia setelah kehilangan dua di antaranya dalam tabrakan langit dan bumi. Hati-hati dia mengubah laut hantu benteng pertempuran, dan benteng emas tajam, menjadi bom yang kuat dan mengaktifkan sistem penghancuran diri benteng tertinggi, berharap untuk binasa bersamamu. Aku tahu, aku tidak akan membiarkannya. Ding Lingdang tertawa terbahak-bahak. Benteng pertempuran tertinggi bukanlah bom sungguhan. Sistem peledakan diri yang disebut-sebut itu tidak dirancang untuk membunuh musuh dalam skala besar. Bahkan jika Lu Qingchen meledakkan semua bahan bakar dan amunisi dari dua benteng pertempuran tertinggi, ledakan itu tidak akan mampu menempuh jarak jauh dalam ruang hampa. Radiasi dan aliran partikel berenergi tinggi saja tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada prajurit dewa raksasa. Mengorbankan dua benteng pertempuran tertinggi tanpa hasil apapun hanya untuk menyebabkan luka kulit pada puluhan prajurit dewa raksasa. Apakah Lu Qingchen sebodoh itu? Tenang saja, kita tidak akan memasuki aktivitas inti dari dua benteng tertinggi, terutama persenjataan dan tangki bahan bakar mereka. Kita akan menjaga jarak aman dari mereka. Apapun trik yang dimiliki Lu Qingchen, kita akan berlayar di permukaan benteng tertinggi dan menghancurkan titik tembak dan susunan pertahanannya satu persatu. Ketika semua titik daya tembak, menara, susunan pertahanan, dan unit daya di permukaan kapal perang telah dihancurkan sehingga tidak dapat menyerang, menghindar, atau melarikan diri, kita akan segera mundur dan membiarkan kapal perang memusatkan tembakannya dari jarak jauh, perlahan-lahan melemahkan pertahanannya. Betapapun tebalnya lapisan bajanya, ia tidak akan mampu bertahan lama.
Satu-satunya masalah saat ini adalah pertempuran di antara kita telah mengganggu keseimbangan energi spiritual. Hujan meteor dan gangguan medan magnet tampaknya semakin ganas dan tidak teratur, seolah-olah badai petir yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Apakah ini tujuan Lu Qingchen? Bukan untuk mengandalkan dua benteng tertinggi tetapi untuk memusnahkan kita dengan kekuatan alam sehingga kita akan mengalami nasib yang sama seperti benteng bumi dan benteng api. Li Yao memikirkan sesuatu. Itulah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, dengan sistem pertarungan yang belum tuntas di kedua benteng tertinggi, yang bahkan tidak membawa satu pun prajurit Dewa Raksasa, mereka tidak akan sebanding dengan ratusan prajurit Dewa Raksasa di armada penjelajah. Lu Qingchen sangat menyadari hal itu. Lalu, bagaimana jika ia meminjam kekuatan Ancient 13? Misalnya, ia dapat menciptakan tabrakan langit dan bumi lainnya pada Ancient 13, yang akan menghancurkan Ancient 13, yang strukturnya sangat rapuh sejak awal, dan memicu gelombang materi, medan magnet, radiasi, dan aliran partikel berenergi tinggi. Secara teori, itu memang gelombang pasang yang dapat menelan seluruh armada eksplorasi dan semua prajurit Dewa Raksasa. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana Lu Qingchen bisa meledakkan 13 kuno, sebuah satelit dengan diameter lebih dari 5.000 km. Kecuali Lu Qingchen memiliki kemampuan untuk mengebor lubang di kerak 13 kuno, terlebih dahulu dan mengisinya dengan sejumlah besar bom kristal, mustahil baginya untuk meledakkan 13 kuno, menjadi berkeping-keping selama ledakan. Itu mustahil. Lu Qingchen baru tiba 7 hingga 10 hari yang lalu. Dia tidak punya waktu maupun bom kristal untuk menjalankan strategi yang tidak masuk akal seperti itu. Meski begitu, dengan pengingat Li Yao, Li Linghai tetap meningkatkan pengawasan antara medan perang dan 13 Gu, untuk memastikan tidak ada anomali yang terlewatkan. Parameter astronomi sabuk batu, kecepatan meteoroid, kepadatan debu kosmik, intensitas interferensi elektromagnetik, dan sebagainya, semuanya berada di bawah pengawasan ketat. Sampai sekarang, meskipun intensitas gangguan dan kepadatan debu kosmik telah menyebabkan kerusakan signifikan pada perisai spiritual dan unit daya kapal luar angkasa, hal itu masih dapat ditanggung. Di sisi lain, dua benteng utama Lu Qingchen perlahan melambat dan mulai berputar dalam pola yang tidak teratur. Jelas bahwa Ding Lingdang dan prajurit Dewa Raksasa lainnya telah meledakkan unit daya utama, yang mengakibatkan ketidakseimbangan keluaran daya. Kedua benteng tertinggi itu bagaikan kuda Nil dan badak yang kakinya patah. Tidak peduli seberapa tebal baju kulit mereka, seberapa kuat benturan mereka, dan seberapa tajam gigi depan dan tanduk mereka, mereka akan hancur. Bola-bola api terang bermunculan di permukaan dua benteng tertinggi itu hampir bersamaan. Bahkan bagian terakhir dari perisai spiritual mereka, yang setipis sayap jangkrik, telah hilang, memperlihatkan baju besi pelat mereka yang pucat dan bengkok. Sorak-sorai bergema di dalam saluran komunikasi. Ternyata Ding Lingdang dan para ahli lainnya telah berhasil menyelesaikan tugas menghancurkan senjata utama, susunan pertahanan utama, dan unit daya utama. Pada saat berikutnya, meskipun armada eksplorasi itu berukuran kecil, kapal-kapal penyerang luar angkasa yang lincah dan cepat dapat menyerbu ke depan seperti ikan piranha dan mencabik-cabik kedua raksasa yang lumpuh itu. Namun, alis Li Yao semakin berkerut. Wajah Lu Qingchen yang buruk rupa, jahat, dalam, dan gila muncul di benaknya lagi. Guntur keras, hujan gerimis. Lu Qingchen, oh Lu Qingchen, apakah kau menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk memasang jebakan seperti itu dengan mengorbankan dua benteng tertinggi dan boneka yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memberi kita lebih banyak waktu? Li Yao merasa itu tidak mungkin. Lu Qingchen adalah seseorang yang akan mengerahkan seluruh kemauan dan kebijaksanaannya untuk berjuang sampai akhir bahkan ketika secercah jiwanya yang tersisa telah direbut oleh Fuxi. Bagaimana dia bisa menyatakan menyerah dengan taktik bunuh diri dan bodoh seperti itu? Di mana benteng pertempuran tertinggi dan benteng kayu layu disembunyikan? Jika Lu Qingchen sudah memasuki makam kaisar tertinggi, dia tidak perlu membawa benteng sebesar itu bersamanya. Jadi, apakah benteng itu bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap mereka? Akan tetapi, benteng pertempuran tertinggi tidak dapat membalikkan keadaan meskipun bergabung di medan perang. Jadi, keringat dingin muncul di dahi Li Yao. Apakah kau menemukan reaksi berenergi tinggi yang tidak normal antara medan perang dan 13 kuno? Maksudku, jejak benteng kayu layu. Dia meninggikan suaranya dan bertanya pada Li Linghai. Tidak, kami telah mengirimkan hampir semua kamera kristal untuk memantau setiap inci ruang antara medan perang dan Ancient 13. Bahkan jika ada kapal antariksa yang bersembunyi di suatu tempat, kami akan tetap menemukannya, belum lagi benteng bintang yang sangat besar. Suara Li Linghai juga penuh dengan kebingungan dan kegelisahan. Itu adalah pertempuran yang aneh. Perangkap Lu Qingchen terlalu sederhana dan lemah. Apakah itu semua yang bisa dia lakukan terhadap 5 benteng tertinggi, atau... Saat itu juga mereka berdua mendengar alarm yang memekakkan telinga. Menemukan reaksi energi super tinggi yang tidak biasa, benteng terakhir muncul, tetapi tidak berada di sabuk meteoroid padat di depan dan di belakang mereka, juga tidak berada di ruang hampa gelap antara sabuk meteoroid dan 13 kuno. Sebaliknya, ia berada di ruang antara 13 kuno dan bintang kuno, yang lebih dekat dengan cincin gravitasi bintang kuno. Dalam pertempuran sengit beberapa jam yang lalu, perhatian semua orang telah tertarik oleh benteng laut hantu dan benteng emas tajam. Bahkan Li Yao dan Li Linghai, yang dapat mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres di medan perang, telah menyebarkan semua perhatian mereka antara sabuk batu dan 13 kuno. Mereka khawatir bahwa Lu Qingchen berencana untuk memanfaatkan 13 kuno, tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikan sisi raksasa kuno itu. Baru pada saat ini,
Ketika benteng kayu layu melepaskan energi spiritualnya yang terkuat dan menyemburkan api buangan yang luar biasa sepanjang ribuan kilometer, reaksi energinya yang tinggi terdeteksi oleh armada eksplorasi. Astaga, 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 astaga. Kamera kristal pemantau yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke arah bintang kuno itu dan menangkap ribuan gambar dari berbagai sudut, menyusun suatu pemandangan yang menggetarkan jiwa dan tak dapat dipercaya. Benteng kayu layu adalah benteng paling aneh dari kelima benteng tertinggi. Benteng itu tampaknya tidak terbuat dari logam. Sebaliknya, benteng itu tampaknya telah disempurnakan oleh klan Kuafu di era purba dengan tanaman merambat setebal boa di permukaannya. Namun saat ini, tanaman merambat itu telah tertanam ke dalam meteoroid raksasa dan mengikat meteoroid itu ke benteng. Jaraknya terlalu jauh baginya untuk menganalisis diameter dan massa meteoroid itu. Namun, jika dilihat dari perbandingannya dengan benteng kayu kering, rasio keduanya setidaknya 10:1. Meteoroid itu 10 kali lebih besar dari benteng kayu kering. Itu sama sekali bukan meteoroid, melainkan asteroid. Sejak awal, benteng kayu kering telah terikat dengan planet itu. Benteng itu telah mengambang di pinggiran lingkaran gravitasi bintang kuno itu dengan tenang. Benteng itu bahkan telah memasuki lingkaran gravitasi bintang kuno itu dan perlahan-lahan jatuh ke arahnya. Karena permukaan benteng kayu kering ditutupi oleh banyak material eksotis yang bukan logam maupun besi, sangat sulit untuk dideteksi oleh peralatan sihir pemeriksa logam. Selain itu, dengan meteorit sebesar itu sebagai penutup, tidak ada yang menyangka bahwa benteng itu akan bersembunyi di tempat ini. Baru setelah, benteng emas pertajam, dan benteng lautan hantu, melompat keluar dari kegelapan dan menarik perhatian lebih dari 90% daya tembak, kemampuan komputasi, dan peralatan sihir penyelidikan armada eksplorasi, benteng kayu kering mengaktifkan unit daya utama dan menyemburkan api pembuangan terkuat, mendorong meteorit yang 10 kali lebih besar dari dirinya untuk melaju ke arah raksasa kuno itu. Bab 3014 Toren Listrik Super. Hentikan. Raungan Liao dan Lilinghai bergema di dalam kokpit setiap pesawat luar angkasa. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Lu Qingchen mengorbankan benteng kayu kering dan mendorong meteorit raksasa ke arah bintang kuno, bukannya, kuno ke-13, yang strukturnya lebih lemah dan masanya lebih kecil, Liao, Lilinghai, dan semua ahli di puncak tahap jiwa baru lahir dan tahap transformasi dewa semuanya merasa khawatir. Lu Qingchen jelas tidak berbicara omong kosong. Apa yang mereka lihat jelas merupakan jurus pembunuhnya yang paling tajam. Tidak ada waktu. Lu Qingchen telah mempertimbangkan setiap detail dan bahkan menangkap pikiran-pikiran halus mereka dengan tepat. Ia menghitung bahwa armada penjelajah akan memfokuskan perhatian mereka pada dua benteng yang bernama Phantom Ocean dan Serpent Gold dan Ancient 13, dan bahwa mereka tidak akan melihat kekosongan yang luas di satu sisi bintang kuno itu sama sekali. Sekarang, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Raksasa kuno adalah raja dari keluarga planet. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar dalam dua ledakan supernova dan berada dalam periode aktif ketika struktur mereka sangat tidak stabil, mereka tetap bukan sesuatu yang dapat digoyahkan oleh benteng manusia yang tidak penting. Oleh karena itu, tidak ada satupun kapal antariksa serang cepat yang dikerahkan di dekat medan gravitasi raksasa kuno dan dapat menghentikan laju benteng kayu kering yang ganas. Dalam sekejap mata, ribuan tombak cahaya berwarna-warni dilepaskan dari ratusan kapal antariksa penyerang cepat dan melesat menuju benteng kayu kering. Namun, jarak mereka terlalu jauh. Ketika energi dahsyat itu melampaui jangkauan efektif, medan magnet yang mereka kendalikan segera lenyap. Sinar cahaya yang mematikan itu tersebar dan kabur. Meskipun mereka dapat menyerang benteng pertempuran kayu kering, benteng pertempuran tertinggi selalu dikenal karena kulitnya yang tebal dan kemampuan pertahanannya yang tinggi. Baru saja, ketika Ding Lingdang menyerbu benteng dengan puluhan prajurit dewa raksasa, dia membutuhkan waktu beberapa jam untuk menghancurkan sistem pertahanan. Pelat baja benteng yang seperti besi belum sepenuhnya terkoyak, belum lagi senjata energi spiritual hanya menggelitik pelat baja benteng pertempuran kayu kering dari jarak yang begitu jauh. Adapun senjata fisik seperti peluru spiritual dan torpedo luar angkasa, mereka terlalu jauh dan terlalu lambat untuk mengejar benteng kayu kering. Lagi pula, kalaupun dia melakukannya, memangnya kenapa? Jadi bagaimana jika benteng kayu kering berlubang karena serangan sinar cahaya dan peluru peledak? Jadi bagaimana jika benteng itu benar-benar runtuh? Percepatannya telah mencapai batas, dan benteng itu beresonansi kuat dengan medan gravitasi planet kuno itu. Benteng itu seperti gelombang pasang yang tak terhentikan yang telah kembali ke lautan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Yao, Li Linghai, Li Jialing, Boss Bai, Long Yangjun, Ding Lingdang, semua ahli tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan ribuan tombak cahaya meledak di bagian belakang benteng kayu kering, memunculkan gugusan kembang api yang cemerlang, yang tampaknya menambah beberapa poin percepatan ke benteng dan mempercepat meteoroid yang didorongnya ke depan. Pada akhirnya, meteoroid itu berubah menjadi titik cahaya merah dan menembus atmosfer tempat raksasa kuno itu dipenuhi dengan hidrogen, helium, dan metana. Titik tumbukan benteng kayu kering adalah salah satu bintik merah besar yang paling mencolok pada raksasa kuno. Bintik merah besar adalah siklon terbesar di atmosfer raksasa kuno. Diameternya bisa mencapai lebih dari 10.000 km. Itu adalah perubahan cuaca yang paling hebat dan paling dahsyat di antara semua planet yang memiliki atmosfer. Karena atmosfer raksasa purba mengandung banyak fosfor merah dan metana, gesekan berkecepatan tinggi dari tornado akan melepaskan warna merah menyala. Oleh karena itu, jika diamati dari orbitnya, mereka tampak seperti mulut berdarah di sekujur raksasa purba. Mendorong meteoroid itu ke dalam mulut yang berdarah seperti itu bagaikan seekor serangga yang mendarat di rawa. Awalnya, bahkan tidak ada cipratan sekecil apapun. Hanya itu. Liao dan para ahli lainnya saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa strateginya.
Jika benteng pertempuran tertinggi didorong ke 13 kuno, ada kemungkinan bahwa struktur 13 kuno akan sepenuhnya berubah selama tabrakan dahsyat itu. Energi dahsyat yang tersimpan di inti 13 kuno akan diaktifkan, dan tabrakan besar langit dan bumi yang baru akan tercipta. Namun, menyerang raksasa kuno, bintik merah besar, akan seperti menggelitik dinosaurus dengan rumput. Tidak akan ada reaksi sama sekali. Namun, 10 detik kemudian, mereka menyadari bahwa mereka salah. Bintik merah besar, yang telah menelan benteng pertempuran kayu kering, tiba-tiba meluas menjadi hampir 100 cantilever baru dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah keseimbangan dinamis yang telah dipertahankannya selama ratusan tahun telah rusak dan kecepatan revolusinya meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Lalu, ratusan benang berwarna ungu tua muncul di kedalaman bintik merah itu, saling membelit, mencabik, dan melelehkan satu sama lain, seolah-olah bola mata berdarah itu penuh dengan garis-garis darah yang bengkok. Ketika benang-benang darah terkumpul hingga batas maksimal, mereka tak terhentikan seperti letusan gunung berapi. Mereka membubung ke langit dan menghancurkan atmosfer serta cincin gravitasi sebelum melesat menuju medan perang dengan tepat. Ini, semua ahli, termasuk Li Yao dan Ding Lingdang, merasakan darah mereka membeku. Badai petir dan semburan plasma yang mengerikan itu mirip dengan kondisi cuaca ekstrim saat mereka menyelamatkan Iron Fist. Namun, energi yang dilepaskan kali ini ratusan kali lebih banyak daripada sebelumnya. Bayangkan saja, puluhan ribu sambaran petir yang mengamuk, yang masing-masing panjangnya setidaknya puluhan ribu kilometer dan diameternya hampir 100 kilometer, memiliki jangkauan kerusakan yang tak terukur. Namun, semuanya terkondensasi menjadi satu dan meledak menjadi percikan yang menyilaukan. Kecerahan dan radiasi, gangguan medan magnet, serta aliran partikel berenergi tinggi sebanding dengan lidah api ketika sebuah bintang menembaki seluruh galaksi. Itu adalah pemandangan apokaliptik yang tidak dapat dipercaya yang dihadapi Li Yao dan armada eksplorasi. Tidak mungkin, gangguan medan magnet dan pelepasan energi yang begitu kuat hanya dapat terjadi ketika meteoroid super besar menghantam sebuah planet. Benteng kayu kering dan meteoroid besar itu masih jauh dari cukup untuk memicu badai petir yang begitu dahsyat. Tidak masuk akal, medan magnet yang dilepaskan oleh energi itu terlalu aneh. Tampaknya itu menargetkan kita. Mengapa? Atmosfer adalah lingkungan yang paling cocok untuk malapetaka petir. Mengapa petir mengembun menjadi semburan plasma dan melayang ke ruang hampa? Tidak masuk akal. 8.000 km, 10.000 km, 30.000 km, 50.000 km. Ya ampun, semburan plasma ini sangat tinggi. Ini benar-benar melampaui perhitungan semua model petir kita. Apakah ini benar-benar petir? Semua astronom, ahli meteorologi, dan ilmuwan energi spiritual berteriak kaget. Dalam operasi penyelamatan Iron Fist tadi, semburan plasma telah membuat bangunan kepercayaan mereka di ambang kehancuran. Namun semburan plasma super tepat di depan mata mereka, yang ratusan kali lebih kuat dan keluar dari atmosfer raksasa kuno, telah menghancurkan kebenaran yang tidak dapat dijelaskan, yang telah mereka bangun selama 100 tahun terakhir menjadi berkeping-keping. Hati-hati, itu bukan petir. Beberapa ahli meteorologi berteriak pada saat yang sama. Apalagi kalau bukan petir. Tak seorang pun tahu, dan tak seorang pun punya waktu untuk menghitung atau menyimpulkan. Itu karena, sementara perhatian semua orang terfokus pada semburan plasma super, benteng hantu laut, dan benteng emas tajam, yang tersisa meledak hebat dari pusat seperti yang diharapkan. Ding Lingdang, Bos Bai, dan yang lainnya telah bersiap untuk ini. Semua pakaian kristal dan pesawat ulang-alik yang pertahanannya relatif lemah telah bersembunyi di balik perisai spiritual kapal luar angkasa atau di balik meteoroid raksasa. Operator prajurit Dewa Raksasa telah merasakan reaksi berenergi tinggi di pusat benteng tertinggi sebelumnya dan melarikan diri sebelum ledakan. Peledakan diri dari dua benteng tertinggi tidak menimbulkan banyak kerusakan pada armada eksplorasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dua peledakan diri yang diatur Lu Qingchen tidak dirancang untuk memaksimalkan kerusakan kapal perang. Di bawah derasnya energi, cangkang kedua benteng tertinggi itu awalnya runtuh, sebelum akhirnya mencuat keluar dengan hebat. Setelah beberapa kali pengulangan, puluhan ribu celah yang berkelok-kelok muncul, yang melaluinya api ungu menyembur keluar. Api itu tidak hanya menyelimuti kedua benteng tertinggi itu, tetapi juga melepaskan riak-riak ungu yang menyebar ke seluruh medan perang dan mewarnai perisai spiritual semua kapal antariksa armada penjelajah menjadi ungu. Laporkan, medan magnet pertahanan kapal antariksa kita telah benar-benar terganggu oleh ledakan diri musuh. Perisai spiritualnya berantakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa kemampuan pertahanan kapal antariksa kita telah terganggu. Kita tidak dapat menentukan bentuk dan model gangguan saat ini. Hal itu sedang dihitung dengan segera. Sama denganku, perisai spiritual kita juga telah rusak. Namun, gangguan itu tidak merusak pertahanan kita sama sekali. Aneh sekali. Bukan hanya kita, seluruh medan perang diselimuti gelombang spiritual aneh. Seolah-olah Lu Qingchen mengorbankan laut hantu benteng pertempuran, dan benteng emas yang mengasah, dan melepaskan semua energinya, mewarnai seluruh zona ruang angkasa menjadi ungu. Namun, gelombang spiritual itu sama sekali tidak agresif, dan kita tidak dapat menemukan frekuensi netral untuk melenyapkannya. Semua kapal antariksa melapor kepadanya satu demi satu. Riak energi spiritual yang tidak agresif bagaikan pancaran abadi bintang di lautan bintang. Karena tidak terlalu tajam, sulit menemukan cara untuk menetralkannya dan membubarkannya. Meskipun riak-riak energi spiritual itu sendiri tidak agresif, namun riak-riak itu sangat menarik bagi semburan plasma super yang keluar dari raksasa-raksasa kuno. Ketika semburan-semburan plasma super itu merasakan riak-riak energi spiritual, mereka seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka lebih cepat dan lebih tepat, dan mereka menerjang medan perang dengan tepat.
Orang gila ini. Pada saat ini, Li Yao akhirnya mengetahui seluruh rencana Lu Qingchen. Dia mengorbankan 3 benteng tertinggi terakhir untuk memikat armada penjelajah ke jarak perburuan, semburan plasma super. Kemudian, dia akan menggunakan darah dari ledakan diri benteng tertinggi untuk menarik iblis yang mengintai raksasa kuno dan menelan seluruh armada penjelajah. Bab 3015 Bentuk kehidupan plasma. Apa ini sebenarnya? Setiap rambut di tubuh Li Yao seolah-olah tersengat listrik. Dia melihat bahwa semburan plasma super telah sepenuhnya terpisah dari atmosfer bintang kuno itu. Itu seperti badai energi dalam bentuk kepiting raksasa yang mengamuk menuju medan perang. Postur mengerikan itu tampaknya sama sekali bukan cuaca alami atau fenomena astronomi. Sebaliknya, itu tampak seperti iblis yang hidup, satu atau sekelompok iblis listrik. Yan Liren, bukankah pedangmu terkenal karena mampu mengejar angin dan menangkap petir, membunuh dewa dan memusnahkan iblis, bahkan membunuh petir dengan mudah? Suara Li Yao berubah. Apakah kamu tertarik untuk menimbang petir setebal itu? Aku seorang maniak pedang, bukan orang bodoh. Yan Liren menolak tanpa ragu-ragu. Badai plasma berdiameter setidaknya 1000 km, yang cukup untuk menelan asteroid. Bagaimana aku akan memotongnya? Tidak tertarik. Bagaimana denganmu, Yang Mulia? Li Yao terus menanyai Li Jialing. Bukankah kau mengklaim bahwa kau akan menjadi penguasa lautan bintang dan penguasa alam semesta dan bahwa miliaran bintang, katai putih, dan lubang hitam akan tunduk padamu? Semua orang mengikuti jejakmu sekarang. Tuhan tidak akan membangkitkan tentara dalam kemarahan. Li Jialing menelan ludah dan berkata, menurutku semburan plasma super itu terlalu aneh. Tidak perlu melawannya secara langsung. Sebaiknya kita mundur sejauh mungkin. Atau mungkin, Raja Angin Hitam, kau adalah ahli sejati dari alam semesta Pangu dan eksistensi yang tak terkalahkan dalam tahap transformasi keilahian. Bahkan aku sangat menghormatimu. Mengapa kau tidak pergi dulu dan mengungkap misteri tubuh energi aneh itu untuk kami? Belum lama ini, kau berkata bahwa kau akan mengabdikan hidupmu yang terbatas untuk penjelajahan alam semesta yang tak terbatas. Bahkan jika kita hanya setitik debu, kita harus melangkah maju tanpa rasa takut dalam menghadapi alam semesta yang tak terbatas. Kanan, baiklah. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu takut dengan alam semesta kecil secara strategis, tetapi kita tidak boleh ceroboh dalam hal taktik. Oleh karena itu, sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yao berteriak sekeras-kerasnya, hentikan omong kosong itu. Lari dengan kecepatan 120.000 tenaga kuda. Di hadapan aliran plasma yang sangat deras, prajurit raksasa, pakaian kristal, pesawat ulang-alik, dan pesawat antariksa semuanya memiliki satu hal untuk dikatakan, lari. Sayangnya, tidak mudah untuk melarikan diri. Kesenjangan kecepatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Aliran plasma super adalah badan energi, dan kecepatannya pasti 100 kali lebih tinggi daripada kecepatan kapal antariksa dan prajurit raksasa. Meskipun mereka berada ratusan ribu kilometer jauhnya pada awalnya, sudah terlambat ketika mereka melihat kilatan petir keluar dari atmosfer. Li Yao membuka matanya dan menyaksikan semburan plasma super itu terbagi menjadi 5 anak sungai yang menyambar kapal perang serang cepat yang paling dekat dengan bintang kuno itu seperti cakar tajam iblis. Busur listrik dan bola api yang menyilaukan beterbangan di mana-mana. Perisai spiritual kapal perang serang cepat itu retak dan menghilang seperti kulit gula tipis. Menara, unit daya, dan tonjolan pada cangkang semuanya meleleh. Pelat baja hitam telah terbakar menjadi jingga. Kekuatan guntur itu memang mengerikan. Satu cakar saja sudah cukup untuk melumpuhkan kapal antariksa yang bergerak cepat. Yang Wei, Li Linghai memanggil kapal antariksa cepat yang dipenuhi busur listrik dan percikan api yang sia-sia di saluran komunikasi. Satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah suara gemeretak gangguan elektromagnetik. Parameter kapal antariksa yang ia pantau dari jarak jauh juga disetel ulang ke 0, yang menunjukkan bahwa musuh berada di luar jaringan tempur dan semua awak kapal kemungkinan akan terbunuh. Serang dengan bebas dan brutal. Li Linghai menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah. Kapal-kapal antariksa itu bergerak zigzag di sabuk batu dan melesat maju, sementara mereka melambaikan ribuan tombak cahaya berwarna-warni dan menusuk semburan plasma super. Bahasa Inggris. Namun, ketika ribuan tombak cahaya menembus aliran plasma super, mereka seperti lembu yang terbuat dari lumpur yang tenggelam ke lautan. Mereka tidak hanya gagal menghancurkan bentuk musuh, mereka bahkan membuat musuh tampak lebih jelas dan lebih besar. Pada akhirnya, musuh bahkan terpicu dan mengulurkan ribuan tentakel petir ke seluruh armada eksplorasi dari berbagai arah. Boom, boom boom boom. Puluhan kapal antariksa langsung tersambar petir. Energi yang terkandung dalam tentakel sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Perisai spiritual kapal antariksa masih diambang kehancuran. Radiasi tak kasat mata dan aliran partikel berenergi tinggi menembus pelat baja, cangkang pesawat antariksa, dan dinding pesawat antariksa menembus perisai spiritual. Mereka mengaduk medan magnet vitalitas setiap anggota kru secara brutal, membuat rambut mereka berdiri, kuku mereka meledak, dan pakaian mereka berceceran dengan percikan api. Gangguan hebat dari energi spiritual bahkan mengganggu dan melumpuhkan prosesor kristal rangka utama setiap pesawat antariksa. Bahkan saluran komunikasi dipenuhi dengan gemuruh angin dan guntur. Semua orang harus berteriak sekeras-kerasnya agar dapat didengar. Hunting Falcon telah terkena serangan. Ia telah kehilangan 30% daya dorongnya. Diperkirakan perisai spiritualnya dapat menahan 2 serangan dengan level yang sama. Stainless Steel Mouse telah terhantam dan kehilangan 25% daya dorongnya untuk sementara. Apa-apaan ini? Ia membakar prosesor kristal mainframe saya. Aneh sekali virus alloy terkena serangan itu. Bagaimana bisa virus itu menyerang kita? Semudah sambaran petir yang menyambar penangkal petir. Suara tangisan dan jeritan bergema di dalam saluran komunikasi.
Tidak seorang pun tahu apa sebenarnya semburan plasma super atau badai petir yang mengerikan itu. Detik berikutnya, perubahan yang bahkan lebih tidak dapat dipercaya dan mengerikan terjadi. Ia mengambang di pinggiran sabuk batu seperti ubur-ubur raksasa. Ribuan sambaran petir yang membentuk tubuhnya, menggeliat dan menari dengan gila dalam pola aneh, mengubahnya menjadi bentuk tertentu, yang jelas, kokoh, dan buatan manusia. Benteng kayu layu. Terdengar desahan yang menggema di saluran komunikasi. Ya, gugusan, petir hidup, atau listrik, berubah menjadi benteng kering setelah beberapa saat menggeliat. Tubuh benteng yang ramping dan ratusan akar, semuanya tampak jelas dalam benaknya. Kecuali fakta bahwa mereka terbuat dari petir yang memantul, mereka hampir identik. Selain itu, melalui pemindaian kamera kristal beresolusi tinggi, para ahli bahkan menyadari bahwa bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar benteng kayu layu yang diselimuti petir. Setiap bintik cahaya biru memiliki anggota badan dan kepala. Mereka adalah orang-orang kecil yang terbuat dari arus listrik dan medan magnet. Sosok biru yang terbuat dari ribuan arus listrik mengambang dalam kegelapan, menatap armada penjelajah yang kalah. Pemandangan seperti itu tidak akan pernah terjadi dalam mimpi buruk yang paling absurd sekalipun. Apakah itu pasukan hantu? Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah Lu Qingchen telah menguasai semacam seni rahasia jahat dan mengorbankan nyawa semua anggota kru di benteng pertempuran kayu kering kepada Raja Iblis tertentu yang mengintai di bintang kuno, mengubah prajurit yang masih hidup menjadi pasukan hantu. Bahkan benteng pertempuran kayu kering telah diberi energi menjadi benteng energi murni. Hantu ada secara objektif di alam semesta Pangu. Hantu adalah sekumpulan gelombang yang terikat oleh medan magnet. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diberi energi lebih lanjut dan dilawan. Apa kau bercanda? Itu tidak mungkin. Liao tidak dapat menerima spekulasi seperti itu. Bahkan jika jiwa manusia dapat diukur dan memiliki kekuatan petir, bagaimana Lu Qingchen dapat memerintahkan boneka energi untuk menyerang armada penjelajah? Apakah prajurit dan pekerja aliansi suci yang tubuhnya telah terbakar menjadi abu akan mendengarkan perintah Lu Qingchen? Selain itu, bahkan jika jiwa manusia dapat berubah menjadi wujud seperti kilat, bagaimana mungkin benteng sebesar itu berubah menjadi bola petir raksasa? Lu Qingchen tidak mungkin mengendalikan semuanya. Yang terbaik yang dapat dilakukannya adalah menemukan sesuatu yang terbuat dari petir yang mengintai di dalam atmosfer raksasa kuno dan mencari cara untuk memanfaatkannya. Lalu, apa sebenarnya itu? Semacam kehidupan energi, yang terbuat dari petir dan hidup di dalam atmosfer raksasa purba. Bentuk kehidupan seperti itu jauh melampaui imajinasi Liao. Bukan karena pikirannya yang sempit yang mengharuskannya hanya menerima kehidupan cerdas berbasis karbon. Melainkan, itu karena, bahkan jika ia dapat menerima keberadaan kehidupan berbasis energi dan bahkan jika ia sendiri secara bertahap berevolusi ke arah kehidupan berbasis energi, fondasi kehidupan berbasis energi akan selalu menjadi kehidupan berbasis karbon. Selain itu, ia harus tinggal di tempat dengan lingkungan elektromagnetik yang lebih stabil. Raksasa-raksasa kuno itu menyapu badai sepanjang tahun. Atmosfer yang ganas, yang penuh dengan kilat dan guntur, bukanlah tempat yang cocok untuk kehidupan, setidaknya tidak untuk makhluk-makhluk cerdas. Kalau begitu, anggap saja kau semacam binatang buas yang terbentuk dari petir. Kau seharusnya hanya punya naluri untuk berburu dan melahap. Kau tidak punya rasa, kebijaksanaan, yang konvensional, kan? Karena jika kau punya kebijaksanaan, kita semua akan mati. Liao berkeringat deras. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana kau bisa mengambil wujud benteng kayu kering dan para awaknya? Apakah kau menganalisis rute transmisi energi spiritual dan medan magnet vitalitas para awaknya dan menirukan penampilan mereka setelah kau menelan benteng kayu kering dan semua awaknya? Mengapa? Apakah kau sedang belajar? Apa yang kau coba lakukan? Bagaimana kau menemukan dan mengunci kami, dasar binatang dengan busur listrik? Pertanyaan itu sangat penting untuk eksplorasi apakah armada itu bisa keluar dari jangkauan perburuan, elektrik Vien, atau tidak. Boom, 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 boom. Badai petir dalam bentuk benteng pertempuran tertinggi dan anggota kru menyerang lagi. Badai plasma menghantam setiap kapal antariksa armada eksplorasi dengan brutal. Perisai spiritual banyak kapal antariksa sangat tidak bersemangat. Lebih dari separuh daya dorong mereka hilang. Mereka terguling dan tercerai-berai oleh hujan meteor yang semakin ganas. Bab 3016 berlomba dengan petir. Terlalu cepat bagi kita untuk menyingkirkannya. Tidak ada petir yang dapat bertahan dalam ruang hampa dalam waktu yang lama. Apa sebenarnya petir itu? Bahan bakar. Lebih dari separuh bahan bakar di pesawat antariksaku telah lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mungkinkah bahan bakar itu tidak hanya melepaskan energi tetapi juga menyerap energi kita? Lapangan energi spiritual terlalu tidak stabil. Prosesor kristal mainframe dan banyak unit di pesawat antariksaku akan lumpuh. Suara seruan di saluran komunikasi semakin keras. Sementara itu, suara gangguan arus listrik semakin tajam dan tinggi, seperti ada binatang buas yang terbuat dari arus listrik sedang menggosok taringnya yang tajam. Bahkan, Hunting Falcon, tempat Liao berada, telah tertusuk oleh busur listrik beberapa kali. Banyak unit dan chip kontrol meledak menjadi api biru tua dan percikan listrik yang menyilaukan, dan kabin-kabin meredup satu demi satu. Liao sendiri tertusuk oleh arus listrik tak terlihat. Perasaan itu sungguh aneh, bagaikan angin asam yang mengalir melewati anggota tubuh dan tulang-tulangnya, dengan cermat memindai setiap urat, saraf, dan selnya. Biolistrik antara saraf dan sel khususnya terlihat jelas pada petir. Liao mencium bau rambutnya yang terbakar dan merasa ingin muntah. Tepat saat itu, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Tidak jauh dari armada penjelajah,
bola petir yang tampak seperti benteng kering itu tiba-tiba terbelah menjadi hampir 100 gugusan busur listrik yang lebih kecil. Setiap gugusan busur listrik itu melompat dan menggeliat seolah-olah mereka hidup. Tak lama kemudian, mereka membentuk bentuk kapal antariksa yang sempit dan panjang. Itu adalah salinan satu-satu dari semua kapal luar angkasa armada eksplorasi biru tua yang tampak persis seperti mereka kecuali terbuat dari petir. Meskipun ukurannya lebih kecil, mereka lebih cepat dan lebih lincah. Armada eksplorasi, yang terbuat dari semburan petir berbaris menuju armada eksplorasi yang sebenarnya dari berbagai arah, seperti hantu yang menghantui yang mencari pengganti dunia nyata. Tenang dan berpikirlah dengan jernih. Mereka jelas bukan makhluk cerdas dalam arti sebenarnya. Mereka pasti memiliki kelemahan dan celah. Kalau tidak, Lu Qingchen tidak akan bisa melarikan diri setelah dia menemukan mereka dan memasang jebakan yang mematikan seperti itu. Melihat pasukan petir yang semakin dekat, Liao menggigit bibirnya dengan keras hingga darah mengalir keluar. Namun, tak lama kemudian, ia terbakar menjadi asap oleh busur listrik. Matanya merah, dan ia bergumam dengan gila, ia bukanlah makhluk yang cerdas. Ia hanya meniru tanpa disadari. Bagaimana ia bisa mengunci mangsanya? Ia tampaknya sangat sensitif terhadap semua jenis reaksi energi. Mungkinkah? Pupil mata Liao tiba-tiba membesar hingga maksimal. Melalui gambar-gambar kabur yang ditangkap oleh kamera kristal probe yang tidak penting, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kapal antariksa yang sayangnya tersapu oleh semburan petir super di awal telah benar-benar kehilangan perisai spiritual dan daya keluarannya. Kapal itu lumpuh dalam ruang hampa seperti peti mati yang dingin. Akan tetapi, meski sangat dekat dengan Electric Fiend, yang mengamuk, semburan petir dahsyat itu sama sekali tidak menyentuhnya dan sama sekali tidak berniat untuk mencabik-cabiknya. Liao bahkan melihat beberapa sambaran petir setebal ular boa menyambar pesawat luar angkasa yang lumpuh itu, namun kemudian kehilangan minat dan mengabaikannya begitu saja. Kemudian, dia teringat pada serangkaian tindakan Lu Qingchen, termasuk gelombang spiritual aneh yang dilepaskannya dengan mengorbankan dua benteng tertinggi, yang menjerat semua kapal luar angkasa armada eksplorasi dan menandai perisai spiritual mereka. Katakanlah bahwa aliran plasma yang mengerikan itu benar-benar semacam makhluk hidup yang aneh. Mereka juga sama sekali berbeda dari makhluk berbasis karbon dalam pengertian umum. Mereka tidak memiliki organ wajah, dan tentu saja, mereka tidak memiliki penglihatan. Dalam ruang hampa, pendengaran juga tidak berarti. Sangat mungkin bahwa mereka memindai dan mengunci mangsanya dengan gelombang spiritual. Mata Liao tiba-tiba bersinar. Karena itu, selama kita menahan semua gelombang spiritual kita, boom. Falcon diserang oleh plasma lagi. Tiba-tiba diselimuti kegelapan. Tidak lama kemudian lampu darurat hijau redup dinyalakan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya dengan saksama. Setiap urat di mata Liao melonjak seperti kilat. Dia berpikir cepat dan menjalankan rencana pertempuran di kepalanya. Setelah memastikan bahwa tingkat keberhasilannya adalah 30%, dia menggertakkan giginya dan melompat ke prajurit dewa raksasa yang baru saja diperbaiki. Matikan perisai spiritual. Dia baru saja membuka saluran komunikasi untuk semua orang di prajurit dewa raksasa ketika dia berteriak putus asa, Kaisar, Janda Permaisuri, Ding Lingdang, Bos Bai, Long Yangjun, Lei Chenghu, dan yang lainnya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Matikan perisai spiritual, medan magnet spiritual, dan keluaran daya segera. Matikan semua unit di kapal antariksa Anda yang akan memancarkan gelombang spiritual sekecil apapun. Minta semua orang untuk menahan energi spiritual mereka dan mengunci pori-pori mereka. Ubah kapal antariksa Anda menjadi peti mati besi dingin. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada apa-apa selain keheningan di saluran komunikasi. Kemudian, suara terkejut Li Linghai terdengar. Tapi kita berada di tengah sabuk batu yang bergelombang. Medan gravitasi, Ancient 13, adalah sabuk batu yang sangat tidak stabil. Setiap meteoroid seukuran sebutir pasir membawa energi kinetik dan kerusakan sebanyak meriam pesawat antariksa saat dipercepat hingga maksimum. Hanya dengan mengandalkan perisai spiritual dan medan magnet spiritual, energi kinetik dapat dinetralkan atau dibuang. Untuk mematikan perisai spiritual dan medan magnet, mereka harus mengandalkan baju besi pelat untuk menahan derasnya meteoroid. Namun, Liao telah meminta mereka untuk memutus aliran listrik, yang berarti mereka tidak dapat menghindar sama sekali dan hanya dapat menyaksikan hujan meteoroid yang tak berujung menghantam wajah mereka. Seberapa keras pun pelat komposit pesawat luar angkasa itu, seberapa lama ia dapat menahan pemboman. Dalam lingkungan berbahaya seperti itu, akan menjadi malapetaka jika sebuah meteorit menembus pelat baja. Aku tahu, tapi tidak ada pilihan lain. Mata Liao merah padam, dan dia menggertakkan giginya. Apa kau belum menyadarinya? Kelompok ini, makhluk petir, sedang mencari target mereka dengan gelombang energi. Justru karena Lu Qingchen meledakkan dua benteng pertempuran tertinggi dan menciptakan zona riak energi yang sangat kuat di dekat medan perang kita, maka tempat itu diklasifikasikan sebagai zona perburuan. Perisai spiritual, medan magnet spiritual, dan api knalpot dari kapal antariksa kita semuanya melepaskan energi ke dunia luar tanpa henti. Itu sama bodohnya dengan menari dan berteriak di hutan gelap yang sunyi. Itu adalah tubuh energi murni, dan kecepatannya jauh lebih tinggi dari kita. Jika kebuntuan berlanjut, bahkan jika kita mengaktifkan semua peralatan sihir pertahanan kita, perisai spiritual dan medan magnet spiritual kita akan tetap diledakkan olehnya. Kita mungkin juga mengambil risiko. Bagaimana cara bertarung? Bos Bai ikut berdiskusi, suaranya terdengar sangat serius. Matikan perisai spiritual dan medan magnet. Kita hanya bisa bertahan setengah jam hingga 1 jam di sabuk batu yang begitu ganas. Jika kita memutus semua dorongan, tidak ada cara bagi kita untuk keluar. Kita seperti daun kering di tengah lautan yang mengamuk. Kita hanya bisa hanyut mengikuti arus. Pada akhirnya,
bukankah kita akan hancur berkeping-keping? Apakah Anda ingin bertaruh bahwa ia akan binasa atau mundur dalam waktu setengah jam? Jika itu adalah petir biasa, setengah jam sudah cukup baginya untuk melepaskan semua energinya. Tapi untuk semburan plasma yang sangat aneh ini, aku benar-benar tidak ingin berjudi. Tentu saja, kita harus berjudi. Bibir Liao melengkung membentuk senyum percaya diri yang gila. Namun, aku tidak suka membiarkan orang lain melempar dadu. Sudah pasti bukan gayaku untuk menunggu kemenangan musuh. Aku akan melempar dadu sendiri. Dengar, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah hal yang sangat penting. Kau harus mendengarkan rencanaku. Ini akan menentukan hidup dan mati semua orang dan bahkan kebangkitan dan kejatuhan seluruh peradaban. Lalu, matikan semua unit peralatan sihir di semua kapal antariksa. Matikan perisai spiritual, medan magnet spiritual, unit daya, komunikasi eksternal, dan bahkan gravitasi buatan serta sistem pendukung kehidupan di dalam kapal antariksa. Pastikan tidak ada gelombang spiritual yang menyebar sehingga semua anggota kru dapat mengenakan pakaian mustard dan pakaian kristal serta hidup dengan oksigen terkompresi. Bos Bai, sama seperti penyergapanmu di zona antariksa langit biru, ubah dirimu menjadi meteorit dingin dan jangan kentut. Saya tahu bahwa lingkungan di sini 10.000 kali lebih buruk daripada di zona luar angkasa langit biru. Begitu perisai spiritual dan keluaran daya dimatikan, kalian akan tersapu oleh derasnya material yang dilepaskan oleh 13 kuno, kapan saja. Namun, tidak ada pilihan lain. Kalian harus bertahan selama setengah jam hingga 45 menit. Bahkan jika pesawat antariksa kalian penuh dengan lubang, bahkan jika seseorang terluka parah oleh meteorit, kalian tidak boleh bergerak. Sementara itu, aku akan mencoba memancing aliran plasma super itu ke jarak yang aman. Kemudian, kau akan menyalakan perisai spiritual dan unit daya dan berbaris menuju pintu masuk makam dengan kecepatan penuh. Saya perkirakan, karena Lu Qingchen bersedia mengorbankan kelima benteng tertinggi untuk memasang jebakan ini, dia pasti telah memasuki makam kaisar tertinggi dengan baju besi ringan. Kalian harus memanfaatkan setiap detik dan menangkapnya sesegera mungkin. Dia sudah benar-benar gila. Dia mengorbankan semua benteng tertinggi tanpa berpikir dua kali. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Kita tidak boleh membiarkannya mengendalikan kekuatan inti makam kaisar tertinggi. Liao, apakah kamu akan mengalihkannya? Suara Dinglingdang ikut bergabung, apa kau gila? Benda ini berdiameter setidaknya 1000 km. Benda ini seperti matahari kecil. Suhu intinya setidaknya 10.000 derajat. Begitu kau ditelannya, kau akan langsung terbakar menjadi abu. Bahkan setengah dari pikiran telepatimu tidak akan bisa lolos. Aku tahu, tapi kita tidak punya solusi yang lebih baik saat ini. Bersembunyi di tempat ini adalah jalan buntu. Sebaiknya kita mencoba keberuntungan kita. Liao berhenti sejenak dan berkata dengan nada menenangkan, lagi pula, aku tahu apa yang kulakukan. Setelah perhitunganku yang paling teliti, faktor risikonya tidak setinggi yang terlihat. Ia mencari mangsanya dengan gelombang spiritual. Selama aku dapat mengendalikan keluaran api spiritualku dengan tepat dan menyembunyikan semua energi dan vitalitas spiritualku saat diperlukan, aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Bab 3017 memikat guntur. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Dinglingdang berkata tanpa ragu, mari kita alihkan perhatiannya bersama. Jika terjadi kesalahan, kita bisa menebusnya. Tidak perlu. Kau sudah melihat kecepatan dan tingkat energinya. Jika perhitunganku benar, satu orang sudah cukup untuk memancingnya pergi. Jika ada kesalahan dalam perhitunganku, maka tidak masalah berapa banyak orang yang ada. Liao tersenyum dan berkata, kau baru saja memasuki tahap transformasi keilahian belum lama ini. Kau adalah tipe yang terbang ke langit. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhmu sangat besar, kendalimu terhadapnya masih belum cukup baik. Sangat mudah baginya untuk mendeteksi gelombang spiritual lemah yang kau lepaskan. Kalian semua sama. Tidak ada yang sebanding denganku dalam hal kendali halus atas energi spiritual dan manipulasi mikro yang ekstrim. Karena itu, kau harus fokus pada misimu. Setelah aku mengalihkan perhatiannya, cobalah yang terbaik untuk mengendalikan kapal antariksa, memasuki makam kaisar tertinggi, dan menangkap Lu Qingchen. Itu adalah misi yang sama pentingnya. Adapun aku tidak sedang menyombongkan diri, tetapi sebagai ahli terbaik di alam semesta Pangu, ketika aku ingin melarikan diri, aku tidak akan terhentikan bahkan jika miliaran dewa bekerja sama. Setelah Liao selesai berbicara, dia memutus komunikasi tanpa memberi Dinglingdang dan yang lainnya kesempatan untuk berdebat. Di permukaan, arsonis, jalinan garis merah fluoresensi muncul lagi. Semua garis merah berkumpul di matanya dan berkembang dalam warna-warna glamor. Pintu kedap udara di bawah landasan peluncuran terbuka tanpa suara. Setelah jatuh sebentar, ia sudah terbiasa dengan keadaan tanpa bobot. Liao berdiri di lautan bintang yang gelap dan dalam lagi, merasa bebas dan segar. Bintang-bintang adalah tempatnya. Melawan semburan plasma dengan diameter lebih dari 1000 km dan suhu lebih dari 10.000 derajat saja sudah merupakan pertempuran yang sepadan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Tentu saja, sebelum pertempuran, ia harus meminjam beberapa mainan dari Falcon dan beberapa kapal luar angkasa serang cepat di dekatnya. Atas saran Liao dan perintah Li Linghai, semua komandan armada penjelajahan mengertakkan gigi dan menghentikan semua operasi kapal antariksa. Tidak ada cara lain. Di ruang angkasa yang tidak terduga dan brutal, intuisi seorang ahli divisi mungkin merupakan satu-satunya senjata yang dapat mereka andalkan. Perisai spiritual dan medan magnet pesawat antariksa itu langsung lenyap. Unit-unit daya yang berkilauan dan menyemburkan api warna-warni di seluruh pesawat antariksa itu pun meredup. Di dalam kabin, medan gravitasi buatan telah dibatalkan.
Para awak yang mengenakan helm dan baju besi semuanya melayang di udara, mengamankan diri mereka ke pos mereka dengan pengekang lembut dan gel penyangga. Namun, mereka tidak dapat menghentikan cangkir air, prosesor kristal mini, dan kebutuhan sehari-hari agar tidak menari-nari di udara. Hubungan spiritual dan tautan data taktis antara kapal antariksa juga telah terputus. Mereka kini berada dalam keheningan komunikasi yang mutlak. Setiap jalur dan setiap kabin diselimuti kegelapan. Semua orang hanya dapat mengatur lampu darurat ke tingkat kecerahan minimum sehingga bayangan mereka yang kabur akan diterangi. Mereka berdoa dalam hati dalam kegelapan, berdoa agar penilaian Li Yao benar dan agar baju besi mereka cukup kuat untuk menahan hujan meteor yang semakin deras. Bam, bam 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 bam. Tanpa netralisasi perisai spiritual dan gangguan medan magnet, hujan meteoroid segera menghantam cangkang setiap pesawat antariksa seperti hujan es. Suara-suara memekakkan telinga bergema tanpa henti, menunjukkan bahwa cangkang pesawat antariksa, lunas, atau balok-balok pesawat antariksa berada di bawah tekanan yang luar biasa dan telah mencapai batas kelelahan logam. Mereka mengerang putus asa. Jika seseorang tidak beruntung, seseorang bahkan dapat mendengar suara mendesis, yang menunjukkan bahwa cangkang pesawat antariksa telah terkoyak di tempat yang tidak diketahui, dan gas di dalam kabin bocor dengan cepat. Lautan bintang tidak terbatas, dan sabuk batu berada dalam kekacauan. Miliaran ton material menyembur keluar dari kerak yang pecah dari 13 kuno, setiap detik dan bergegas keluar angkasa seperti tanah longsor. Pesawat antariksa manusia hanyalah daun kering di tanah longsor. Tanpa dorongan apapun, mereka tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri sama sekali dan segera tersebar, kehilangan arah. Di sisi lain, aliran deras plasma super menciptakan medan magnet yang sangat cepat di sabuk batu, yang setara dengan terciptanya meriam elektromagnetik, yang kuat dari udara tipis. Meteoroid, yang sudah secepat kilat, tidak hanya meningkatkan kecepatannya satu tingkat, putarannya juga ratusan kali lebih cepat. Mereka mengebor menembus cangkang, dinding kabin, jalan setapak, dan bahkan seluruh pesawat luar angkasa tanpa masalah. Suara-suara itu semakin menusuk telinga. Banyak pesawat antariksa kehilangan tekanan dan mendingin dengan cepat. Lapisan tipis es muncul pada prosesor kristal rangka utama dan unit-unitnya. Beberapa pesawat antariksa yang tidak beruntung terhantam tangki bahan bakar. Bahan bakar cair dan cairan pendingin bocor keluar seperti darah. Dengan tingkat kerusakan sebesar itu, tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup selama 45 menit hingga 1 jam. Setengah jam sudah batasnya, tetapi selain menggertakkan gigi dan menahan kerusakan dalam jangkauan minimum, tidak ada yang dapat mereka lakukan, karena semburan plasma super yang merusak itu berada tepat di samping mereka, mengawasi mereka dengan penuh nafsu. Binatang yang tak tertandingi. Mungkin hanya orang-orang seperti Li Yao, yang mengambang sendirian di lautan bintang, dapat benar-benar merasakan keindahan dan bahayanya yang menggetarkan jiwa ketika tidak ada penghalang antara semburan plasma super dan ruang hampa. Itu benar-benar seperti matahari yang baru lahir, makhluk tertentu yang telah keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Miliaran baut petir menguraikan saraf, pembuluh darah, tulang, dan ototnya, dan setiap baut petir memantul dan berubah menjadi miliaran bentuk setiap detik, mencoba metode baru keterikatan dan kondensasi, yang merupakan mutasi dan evolusi. Ribuan mutasi dan evolusi terjadi setiap detik, mengubah setiap pusaran petir di tubuhnya menjadi kaleidoskop yang selalu berubah. Diameternya sedikitnya 1000 km, lebih megah dan hebat daripada pasang surut terbesar dan paling dahsyat. Namun jarak di antara keduanya terlalu jauh, dan memberikan kesan ringan dan ramping. Itu adalah badai, tsunami, guntur, bintang yang baru lahir, kupu-kupu, bunga catkin, asap, mimpi, dan karya seni paling sempurna yang dapat dibuat oleh tangan alam semesta. Li Yao tenggelam dalam mimpi biru yang berbahaya. Matanya telah berubah menjadi biru dan ungu tanpa sepengetahuannya. Seperti dugaannya, semburan plasma super itu memang tengah mencari mangsa dengan gelombang energi. Atau lebih tepatnya, nalurinya mendorongnya untuk mencari objek yang mengandung energi kuat. Hanya dengan memanfaatkan semua energi itu, hidupnya dapat dilanjutkan. Bagi benda-benda yang kehabisan energi, seperti pesawat antariksa cepat yang baru saja lumpuh di ruang hampa, tidak ada gunanya, jika tidak bertentangan dengan nalurinya, membuang-buang energi berharganya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itu seperti bagaimana binatang buas tidak akan menyerang batu keras dengan sia-sia. Dalam kekosongan alam semesta, setiap tetes energi lebih berharga daripada air di padang pasir. Meskipun tampak luar biasa dan indah, seiring berjalannya waktu, energi itu akan perlahan menghilang dan akhirnya musnah. Ia harus menyerap cukup energi sebelum dimusnahkan agar dapat dianggap sebagai perburuan yang berhasil. Pada saat ini, ia ragu-ragu, seolah-olah sangat terganggu oleh hilangnya mangsanya secara tiba-tiba. Meskipun Li Linghai, Ding Lingdang, dan Bos Bai dapat mematikan semua unit kapal antariksa tepat waktu, gelombang spiritual yang tersisa tidak akan langsung menghilang. Suhu kapal antariksa juga terus-menerus menyebarkan radiasi. Riak energi spiritual dan radiasi panas semuanya dirasakan dengan tajam oleh semburan plasma super. Ia hanya menghitung apakah layak atau tidak untuk melancarkan serangan dengan mengorbankan energi spiritualnya sendiri untuk mengurangi sumber energi beberapa tingkat. Li Yao tidak sabar menunggu reaksinya. Dia akan membantunya membuat pilihan. Li Yao menjentikkan jarinya. Ribuan peluru spiritual dari senjata utama kapal antariksa itu melayang di sekitar Arsonis. Semuanya dirancang untuk menembus pelat baja tebal yang tebalnya lebih dari 10 meter. Beberapa di antaranya bahkan dirancang untuk menyerang benteng bawah tanah yang kedalamannya ratusan meter. Yang terkecil di antaranya bahkan lebih besar dari Li Yao sendiri. Mereka adalah mainan yang digunakan Li Yao untuk menarik semburan plasma super. Peluru energi spiritual pertama meledak tanpa suara.
Meskipun gelombang suara dan gelombang ledakan tidak dapat ditransmisikan dalam ruang hampa, gelombang spiritual berwarna-warni masih menyebar seperti air pasang, seolah-olah kembang api yang paling cemerlang telah mekar di depan Liao. Ayo, jagoan, anggap saja aku mangsamu. Mari bertaruh apakah kau bisa menangkapku atau tidak. Sambil menjilati bibirnya yang kering, Liao bergumam sendiri sambil tersenyum aneh, matanya cekung seperti mata seorang penjudi yang sedang bertaruh. Semburan plasma super itu memang tertarik oleh ledakan bola meriam. Untuk sesaat, jutaan busur listrik yang menyusun tubuhnya semua mengangkat kepala dan menatap Liao seperti ular berbisa yang telah merasakan suhu mangsanya. Bahkan, kapal perang biru, yang digambarkan oleh kilat pun diarahkan ke arah Liao. Terlihat jelas busur listrik tersebut menghisap meteorit dan debu di dekatnya lalu membakarnya menjadi api berwarna ungu tua dan biru tua akibat gesekan berkecepatan tinggi, membuat kapal perang tersebut menjadi lebih mengerikan dan ganas. Menghadapi pemandangan mengerikan di mana para kultivator tahap jiwa baru lahir dan kultivator tahap transformasi keilahian semuanya ketakutan, Liao, di sisi lain, meraung seperti binatang buas, rambutnya berdiri tegak dan matanya merah. Ayo. Akulah lawanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat apa yang mampu kau lakukan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu ahli melarikan diri yang paling cemerlang dalam sejarah 100.000 tahun peradaban umat manusia. Mari kita lihat betapa hebatnya dia setelah dia menghabiskan hidupnya, melampaui puncaknya, dan menghancurkan batas-batasnya. Bab 3018 Kecepatan Hidup dan Mati. Ditingkatkan oleh peralatan sihir, raungan Liao berubah menjadi busur listrik tajam dan menebas aliran plasma super secara brutal. Ribuan bola meriam di sekitarnya juga dipercepat oleh kekuatan hidupnya. Puluhan bola meriam melesat keluar dan meledak di semburan plasma super. Insinerator, dari prajurit Dewa Raksasa, di sisi lain, memancarkan api spiritual yang sangat besar, memperbesarnya menjadi raksasa yang mengagumkan yang berdiri di atas bintang-bintang. Menggertak adalah keahlian Liao sejak awal. Sekarang setelah ia berada di tahap divisi jiwa, ia telah melatih teknik tersebut hingga ke puncak kesempurnaan. Gelombang spiritual yang dilepaskannya saat ini sama kuatnya dengan armada kecil. Toren plasma super memang telah tertipu. Setelah beberapa saat konsolidasi dan transformasi, ia menerjang Liao seperti raja ular petir dengan ribuan kepala. Ketika petir yang panjangnya ribuan kilometer itu tiba-tiba meluas di atas kepalanya menjadi puluhan ribu kilometer panjangnya dan ratusan kilometer lebarnya, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setiap sel dalam tubuh Liao akan meleleh. Jika prosesor kristal cair, Little Black, tidak menutupi tubuhnya dan melindungi setiap inci kulitnya, rambut dan rambutnya akan terbakar. Berlari, Liao berteriak dan menginjak meteorit yang telah terkunci dalam waktu lama. Dia tiba-tiba mempercepat dan melesat maju di sabuk batu. Di belakangnya ada kilat dan guntur, dan di depannya ada hujan meteorit. Mengendarai Arsonis, Liao melakukan pelarian yang paling mendebarkan dan menakjubkan dalam hidupnya. Dimanipulasi olehnya, prajurit raksasa yang beratnya ratusan ton itu seringan daun kering, lincah seperti kupu-kupu, dan lincah seperti percikan api. Ia berubah menjadi seberkas kemerahan dan memperlakukan meteorit sebagai batu loncatan. Dengan bantuan energi dari penghancuran meteorit, ia melaju, dan melaju. Guntur itu menderu. Cakar tajam di belakangnya terjulur berulang kali, hanya untuk melewati mereka dengan sempit. Ratusan meteoroid itu hanya hancur, menguap, dan lenyap menjadi kabut yang mengelilingi plasma, menambah kekuatan dan kengerian Guntur yang tak tertandingi. Menghitung lintasan meteoroid yang datang ke arahnya dengan gila-gilaan dan rute di mana dia akan melompat dan melarikan diri setelah menggunakannya sebagai batu loncatan menghabiskan 120% kemampuan komputasi Liao. Setelah hanya 3 hingga 5 detik berlari, otaknya mendidih dan meledak seperti magma. Untuk mendinginkan otaknya, dia bahkan meminta Little Black untuk mengekstrak beberapa cairan pendingin profesional untuknya sehingga dia bisa mendinginkan otaknya. Meskipun efektif, seluruh wajahnya diolesi dengan arang hitam. Dia tidak berani melompat keluar dari sabuk batu dan berlari keluar angkasa. Dalam kekosongan, tidak ada tempat untuk lari. Ada batas kecepatan prajurit raksasa itu. Tidak ada cara baginya untuk berlari lebih cepat dari derasnya energi murni. Hanya dalam lingkaran cahaya, 13 kuno, yang sangat tidak stabil, sabuk letusan material yang tampak seperti tanah longsor, dia dapat meminjam momentum untuk mempercepat atau mengubah arahnya berulang kali, atau dia dapat memperlakukan medan gravitasi, 13 kuno, sebagai ketapel gravitasinya sendiri, dan dia dapat menendang meteoroid berskala besar ke dalam semburan plasma super untuk melemahkan energi musuh. Liao tidak pernah percaya pada hantu. Dia hanya percaya pada fakta objektif dan hukum alam. Kekekalan energi adalah kebenaran yang harus dipatuhi oleh setiap makhluk di alam semesta Pangu. Terlepas dari apakah semburan plasma super itu adalah kehidupan nyata atau tidak, semburan itu pasti akan melepaskan banyak energi saat menghancurkan dan menguapkan meteoroid. Kemudian, tidak lama lagi semburan itu akan runtuh dan musnah. Itu adalah perlombaan antara hidup dan mati. Liao akan membunuhnya dengan dirinya sendiri sebagai umpan. Hai, 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 ribuan petir dilepaskan oleh semburan plasma super, yang mengganggu sistem pemindaian, pembakar, memenuhi telinga Liao dengan suara angin dan jeritan. Meteorit di depannya tiba-tiba menjadi jarang. Liao melambat karena dia tidak punya tempat untuk lari. Aliran plasma super itu muncul kurang dari 50 km jauhnya darinya dalam sekejap mata. Seperti binatang buas raksasa yang telah menutupi seluruh alam semesta, ia memamerkan ribuan gading yang menghancurkan. Ini adalah saat yang paling krusial. Hidup dan mati mereka bergantung pada ini. Mata Liao melotot. Tiba-tiba, dia mematikan semua unit pembakar. Perisai spiritual, medan magnet, unit daya, dan bahkan susunan rune untuk mengatur suhu di dalam prajurit raksasa semuanya dimatikan.
Setiap pori-pori di tubuhnya terkunci rapat, berusaha untuk tidak mengeluarkan energi spiritual apapun. Wajah Liao sepucat mayat. Pembakar tiba-tiba berubah menjadi meteoroid yang hanyut dalam arus. Dalam tabrakan terus-menerus dengan puluhan meteoroid, ia terhuyung-huyung dan berjalan dalam rute yang aneh. Benar saja, aliran plasma super menghentikan pengejaran. Sekali lagi, ia membentangkan 10.000 kepala ular yang dijalin dengan petir. Namun, setiap kepala seperti ular berbisa dengan penglihatan yang sangat buruk. Ia hanya bisa mengandalkan suhu tubuhnya untuk merasakan mangsanya. Begitu mangsanya menemukan cara untuk menurunkan suhu tubuhnya sendiri agar sama dengan suhu di sekitarnya, ia hanya bisa menutup mata. Semburan plasma super mengalir pelan dari jarak kurang dari 10 km dari Liao. Liao bahkan dapat melihat bahwa, di pusat busur listrik, petir membentuk pola geometris 3D teratur yang tak terhitung jumlahnya, yang begitu indah hingga lenyap dalam sekejap mata. Jika Liao melepaskan semua pori-porinya saat ini, keringatnya mungkin akan meluap ke dalam kediaman spiritual prajurit raksasa itu. Setelah setengah menit menderita, Liao akhirnya merasakan apa artinya menjalani sehari seperti setahun. Baru setelah beberapa lama setelah semburan plasma super itu lewat dan distribusi serta kecepatan meteorit di dekatnya terhitung dengan jelas, dia menarik napas dalam-dalam. Sebelum prajurit pembakar diaktifkan kembali. Ledakan. Api menyembur keluar dari punggung pembakar dan mengembun menjadi kaki raksasa. Liao menendang pantat pembakar itu dengan keras dan melarikan diri dengan sekuat tenaga lagi. Liao hanya butuh 0,5 detik untuk berubah dari diam total menjadi lebih dari 5 kali kecepatan suara. Bahkan para penggarap tahap jiwa baru lahir dan penggarap tahap transformasi keilahian yang terkenal karena kecepatan mereka tidak dapat lebih cepat darinya. Meskipun semburan plasma super telah merasakan keberadaannya, jarak antara kedua belah pihak masih ratusan kilometer. Selain itu, semburan plasma super harus mengubah arahnya dengan kekuatan kasar. Tentu saja, lebih banyak energi akan terkuras. Ketika ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengejarnya lagi dengan aura pembunuh, Liao melakukan persis apa yang telah dilakukannya. Ia mematikan semua glif arai prajurit dewa raksasa, menyatukan energi spiritualnya hingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor keluar, dan mengubah dirinya menjadi meteorit biasa. Itu adalah taktik halus dan kompetisi kesabaran dan tekad. Liao tidak dapat menahan energi spiritualnya untuk waktu yang lama. Jika demikian, aliran plasma super pasti akan meninggalkan targetnya dan mencari kapal antariksa armada penjelajah yang suhunya belum turun ke nol. Namun, ia juga tidak dapat melepaskan energi spiritualnya dalam waktu lama. Jika demikian, perahu kecilnya yang penuh dengan lubang akan hancur di lautan petir kapan saja. Itulah sebabnya Liao mengatakan pada Ding Lingdang bahwa itu adalah misi yang hanya dia yang bisa melaksanakannya. Itu karena tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta Pangu yang memiliki pemahaman mendalam tentang prajurit dewa raksasa dan pengendalian tepat atas energi spiritual seperti dia. Ayo, aku melepaskan energi spiritualku lagi. Bisakah kau merasakannya? Kejar aku. Saat ini, aku telah menarik kembali semua energi spiritualku. Bahkan prajurit dewa raksasa telah dimatikan hingga tidak berguna. Apa yang dapat kau lakukan padaku, dasar bodoh? Ayo, aku akan melompat keluar lagi. Aku akan menyusut kembali. Datang dan pukul aku. Siksa aku dengan kejam, idiot. Aku akan melompat keluar lagi. Aku akan menyusut kembali. Liao melompat dan menari di antara meteorit, mencoba menarik perhatian semburan plasma super sehingga musuh tidak punya waktu untuk melihat situasi armada eksplorasi. Itu adalah tarik-menarik yang berlarut-larut. Hanya dalam beberapa detik, energi spiritualnya telah melonjak dari keadaan yang sangat tersembunyi ke keadaan yang membara. Baik tubuh manusia maupun prajurit dewa raksasa merasakan sakit yang luar biasa. Itu seperti memanaskan logam dari minus 100 derajat Celcius ke minus 2000 derajat Celcius dalam sekejap mata, hampir mencapai titik leleh, lalu turun ke minus 0,000 derajat C dalam sekejap mata. Proses itu diulang puluhan kali. Meskipun tidak terlihat di permukaan, unsur-unsur logam, bahan bakar energi spiritual, dan setiap sel di tubuh Liao semuanya tertutup retakan kecil. Liao merasa dirinya telah berubah menjadi botol porselen biru dan putih. Jika dia terkena meteorit itu lagi, dia akan hancur total. Tetapi toren plasma super tidak lebih baik. Ia menyusut. Ukurannya tampak menyusut, kecerahannya berkurang, dan suhu pusat serta suhunya juga menurun. Mata Liao hampir menembus sinar cahaya pembakar. Tidak, itu bukan ilusi. Peralatan sihir probe milik pembakar telah merekam parameternya dengan jelas. Ukuran, kecerahan, dan suhu pusatnya memang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Saat ini, diameternya hanya 7 hingga 800 km. Warna utamanya telah berubah dari ungu terang menjadi biru tua. Banyak petir telah layu dan musnah selama pemboman. Kepala ular yang mengerikan telah dipotong oleh kehendak Liao. Setiap detik, energinya mengalir dan menyebar dengan kecepatan yang terlihat. Medan magnetnya tidak dapat lagi menahan tubuhnya yang biasa. Seperti kanker yang tidak terkendali, ia melepaskan lingkaran cahaya yang kabur dan menyebar. Ia lelah, lapar, letih, dan diambang kematian. Pada saat ini, 45 menit telah berlalu sejak perburuan dan pelarian dimulai. Liao tahu bahwa itu adalah batas armada penjelajahan. Setelah sekian lama dihujani hujan meteor, semua kapal antariksa berada di ambang kehancuran dan tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Mereka harus mengaktifkan perisai spiritual dan medan magnet yang goyah dan keluar dari sabuk batu dengan dorongan terkuat. Kemudian, inilah saat pertempuran terakhir. Seperti yang diharapkannya, begitu pikiran itu muncul di kepalanya, si pembakar menyadari bahwa hampir 100 titik cahaya yang jauh darinya tiba-tiba meledak, mengibaskan bubuk mesiu ke seluruh tubuh mereka dan mengembangkan sayap mereka seperti kunang-kunang.
Bab 3019 Kehidupan Petir. Ding Lingdang dan Li Linghai telah berakselerasi. Liao tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, bagus sekali. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa padat dan ganasnya meteorit itu, mereka tidak dapat menghancurkan pesawat antariksamu. Sekarang, pergilah. Mulailah bergerak dengan kecepatan penuh dan lari sejauh mungkin. Sedangkan untuk binatang terkutuk itu, iblis listrik, yang tak tertandingi, aku pasti akan menghentikannya untukmu. Tenang saja. Aliran plasma super itu ragu-ragu. Ia juga dengan tajam merasakan semburan api dan gelombang perisai spiritual dari puluhan kapal luar angkasa di kejauhan, yang merupakan mangsa yang paling gemuk. Namun, Liao telah memancingnya ke kedalaman sabuk batu, dekat dengan permukaan 13 kuno. Ia terlalu jauh dari armada eksplorasi. Ia tidak yakin apakah ia dapat mengejar armada eksplorasi setelah perjalanan panjang, ia juga tidak tahu berapa banyak energi yang akan dihabiskannya untuk mengubah rencana perburuannya dan apakah ia dapat menebusnya dengan armada eksplorasi. Saat itu juga, Liao meledakkan semua bola meriam yang tersisa. Dia juga mengambil hampir semua kristal di dalam cincin kosmosnya dan melemparkannya ke dalam kembang api yang paling cemerlang, menambahkan 100.000 riak warna-warni pada kembang api yang sedang mekar. Hanya ini yang dapat kamu lakukan. Ratusan bom dan bertonton kristal meledak di kaki si pembakar. Gelombang kehancuran mengangkat si pembakar tinggi ke langit seperti iblis. Liao mengangkat lengannya dan memerintahkan, pembakar, untuk menembakkan aura pedang sepanjang ratusan kilometer, menantang spesies alien yang kuat itu dengan nyawanya sendiri. Jangan melihat sekeliling. Pertarungan di antara kita belum berakhir. Hari ini atau selamanya, kau hanya punya satu musuh, yaitu aku, burung nasar Liao. Aura tajam, arsonis, menusuk lubang hidung semburan plasma super seperti jari tengah Liao, jika ia memiliki lubang hidung. Semburan plasma super itu sangat marah. Bahkan jika itu adalah bentuk kehidupan dalam bentuk tertentu, itu jauh dari kecerdasan yang berkembang atau naluri kebinatangan. Itu lebih seperti jamur primitif yang dikendalikan oleh perintah yang lebih primitif daripada naluri kebinatangan. Dengan kecerdasannya, ia masih tidak mampu memahami apa itu jebakan, ia juga tidak dapat membayangkan bahwa akan ada kehidupan berbasis karbon, yang begitu menakjubkan di dunia, dan bahwa akan ada keberadaan yang aneh seperti Liao dalam kehidupan berbasis karbon. Ia segera meninggalkan targetnya di kejauhan dan melaju ke arah Liao. Ribuan petir menari-nari, membuatnya tampak seperti gurita berkilauan atau ubur-ubur yang telah diperbesar 100.000 kali. Liao berbalik dan berlari. Setiap sel dan susunan rune di tubuh prajurit dewa raksasa telah dieksploitasi hingga hampir runtuh. Setiap meteoroid seukuran kepalan tangan dan bahkan debu seukuran sebutir pasir telah dieksploitasi. Dia telah berlari di rute yang bahkan lebih aneh dari kilat. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Jika dia bertahan, bahkan jika daging dan darahnya terkuras, sel-selnya terbakar, prajurit dewa raksasa hancur berantakan, dan setiap unit peralatan sihir hancur berkeping-keping, dia akan tetap bertahan sampai akhir. Semakin lama dia bertahan, semakin banyak energi yang akan dia konsumsi dari semburan plasma super akan dikonsumsi, memungkinkan Ding Lingdang, Li Linghai, dan yang lainnya untuk melarikan diri ke jarak yang aman. Semakin lama dia bisa memasuki makam kaisar tertinggi, semakin banyak harapan yang dia miliki untuk menangkap Lu Qingchen. Hehe, haha, huhuhuhu, tidak ada yang bisa menangkapku. Tidak ada iblis yang bisa menangkapku. Tidak ada kekuatan yang bisa menangkapku. Ketika pendingin habis, Little Black mencicit. Pembuluh darah tebal yang saling berhubungan menonjol keluar dari wajah Liao. Setiap pembuluh darah berkilauan dan memancarkan kemerahan yang mengerikan, seolah-olah darah di dalamnya telah digantikan oleh magma. Magma yang menyatu tampaknya sedang menghancurkan segel tengkoraknya dan bersiap untuk letusan gunung berapi. Liao merasa bahwa ia sedang berhalusinasi. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada dan di mana ia berada di sabuk batu yang bergelombang itu. Ia mengira bahwa ia sedang berpacu melawan petir, guntur, iblis, Lu Qingchen, klan Pangu, pembuat tembok hitam, legiun pasang surut, bayangannya sendiri, dan penciptanya sendiri. Lari, lari. Ia harus berlari meskipun darahnya menguap. Ia harus berlari meskipun otot-ototnya terkoyak dan tulang-tulangnya terbakar. Ia harus berlari meskipun tulang-tulangnya digiling menjadi bubuk. Ia harus berlari meskipun sel-selnya layu. Meskipun ia satu-satunya yang tersisa, meskipun langit dan bumi berubah hitam dan putih, meskipun jalan di depannya tidak ada ujungnya, meskipun garis finish hanyalah lintasan balap yang lebih terjal, ia harus berlari, berlari, dan berlari. Karena perjalanan hidup itu tidak pernah berakhir dan memuaskan. Suara dengungan dan teriakan tajam bergema di telinganya, yang merupakan erangan para pembakar yang hampir lumpuh karena amukan Liao. Liao sama sekali tidak berniat melambat. Ia tetap berlari dengan kecepatan tertinggi dengan punggung menghadap musuh pada frekuensi 17 hingga 18 kali per detik. Sudut-sudut mulutnya pun melengkung membentuk senyum, kecuali asap putih pekat yang mengepul keluar. Toren plasma super tidak lagi berfungsi. Liao tidak sempat menghitung waktu yang tepat, tetapi perlombaan hidup mati dengan sabuk batu sebagai lintasan balap telah berlangsung setidaknya 2 jam. Selama waktu yang lama, semburan plasma super tidak hanya harus mengendalikan medan magnetnya sendiri untuk mengubah arahnya dalam pola yang tetap, tetapi juga telah menghancurkan banyak meteorit. Kekuatan hidupnya terkuras habis dengan kecepatan yang terlihat. Sekarang, warnanya tidak lagi secemerlang, sebesar, dan seaktif seperti sebelumnya. Warnanya kikuk seperti paus yang terdampar dan sekurus serigala tua yang berjalan maju di tengah angin dingin, lapar. Warnanya berubah dari ungu cerah menjadi ungu tua, dan dari ungu tua menjadi biru tua. Kadang-kadang, warnanya bercampur dengan riak jingga. Pada akhirnya, semua warna memudar dan berubah menjadi abu-abu kusam.
Diameternya telah menyusut dari 1000 kilometer menjadi puluhan kilometer, sampai-sampai dapat dipotong menjadi dua oleh pedang Liao. Tentu saja, meskipun hanya beberapa kilometer jauhnya dari penghancuran diri, Liao bahkan tidak dapat mengangkat jari kelingkingnya untuk memotongnya. Sama saja, di awal pengejaran, ia melepaskan busur listrik secara berlebihan. Selama ada sedikit peluang, ia akan melepaskan ribuan busur listrik untuk membentuk jaring listrik yang sangat besar untuk menangkap Liao. Namun sekarang, bahkan pada jarak yang dapat dijangkaunya, ia hampir tidak dapat melepaskan satu pun busur listrik yang menyedihkan. Tidak ada yang tahu siapa pemburu dan siapa mangsa antara para pengejar dan para buronan. Mungkin mereka telah melupakan pentingnya mengejar dan berburu dan hanya berlari seperti biasa. Tiba-tiba, tepat sebelum semburan plasma super hendak padam. Bersenandung, unit daya utama di sisi kiri reaktor kristal, Arsonis, mengeluarkan suara pelan dan menyemburkan asap hitam menyengat, yang mengembun menjadi serangkaian balon hitam dalam ruang hampa. Otot dan tulang Liao yang terlatih dengan baik bahkan tidak cukup untuk menopang tubuh besi prajurit raksasa itu. Mereka runtuh karena dia. Pikirannya kacau, dan otaknya hampir kosong. Liao, yang berlari menyelamatkan diri secara naluriah, tidak punya waktu untuk meramalkan atau menghadapi kelumpuhan mesin kiri. Si pembakar terhuyung-huyung dan kehilangan kendali atas arahnya. Hasil dari gaya keluaran unilateral adalah bahwa ia berputar cepat dalam semburan meteorit, dihantam oleh ratusan meteorit dalam sekejap mata, dan ditembus oleh plasma super yang sekarat di detik berikutnya. Atau lebih tepatnya, dua kehidupan, yang kelelahan dan putus asa untuk bertahan hidup saling berpelukan erat. Astaga, setiap saraf di tubuh Liao tertusuk oleh arus listrik super dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia menjadi bening kristal karena sengatan listrik. Setiap tulang, setiap pembuluh darah, dan setiap organ dalam tubuh diterangi dengan jelas oleh arus listrik. Yang lebih aneh dari busur listrik super itu adalah informasinya. Banyak informasi membanjiri tubuhnya melalui busur listrik dan otaknya. Beberapa di antaranya bahkan mencoba menyusup ke sel-sel otaknya dan meninggalkan kesan mendalam pada jiwanya. Itu adalah perasaan yang berbeda dari kepemilikan. Liao tidak tahu apakah dia gila atau tidak, tetapi dia sangat menyadari bahwa orang asing itu sama sekali tidak berniat merasukinya. Dia hanya merekam otak dan tubuh Liao sebagai alat untuk merekam informasi, seperti halnya manusia yang mengukir informasi pada cangkang kura-kura, lempengan batu, dan potongan bambu dengan pisau tajam. Itu masuk akal. Jika makhluk petir menganggap diri mereka sebagai satu-satunya bentuk kehidupan alami di alam semesta, tubuh Liao yang terbuat dari daging dan darah serta bentuk kehidupan berbasis karbonnya mungkin hanyalah batu tulis tak bernyawa di mata mereka. Ledakan, 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 ledakan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam otak Liao pada saat yang sama, seolah-olah manusia purba sedang memahat batu tulis dengan palu batu dan tombak, mengukir tanda peradaban. Dia telah melihatnya. Dia telah melihat asal-muasal semburan plasma super, kisah epik yang luar biasa dan menggetarkan jiwa, serta perjalanan perjuangan dan penjelajahan tanpa akhir dalam kegelapan seperti peradaban umat manusia. Dugaan awalnya benar. Semburan plasma super, termasuk yang mencoba menyerang Iron Fist sebelumnya, memang merupakan bentuk kehidupan khusus yang lahir dan tumbuh di atmosfer raksasa kuno. Atmosfer raksasa kuno itu memiliki gravitasi ribuan kali lebih besar daripada Imperial Terminus. Atmosfer itu penuh dengan unsur-unsur yang mematikan seperti hidrogen cair dan metana. Badai dahsyat yang melanda planet itu selama bertahun-tahun bahkan mengubah penampakan planet itu secara permanen, mengubah permukaan planet itu menjadi pita-pita raksasa yang sejajar. Di tempat-tempat di mana angin berkumpul, terbentuklah siklon-siklon raksasa dengan diameter lebih dari 10.000 km, yang masing-masing dapat bertahan hingga ratusan tahun. Di lingkungan yang sangat keras itu, tidak ada bentuk kehidupan berbasis karbon, bahkan arkia yang dapat bertahan hidup di kawah-kawah bawah laut, yang dapat lahir dan hidup di tempat ini. Namun, kehidupan akan selalu menemukan bentuk yang paling cocok dan dengan keras kepala keluar dari tanah. Di Thunder Ocean, di mana bahkan jamur anaerobik tidak dapat bertahan hidup, bentuk kehidupan baru yang sepenuhnya berbeda dari bentuk kehidupan berbasis karbon muncul dengan petir sebagai pembawanya. Bab 3020 Puisi Kehidupan. Tidak seorang pun tahu persis bagaimana bentuk kehidupan petir muncul, sama seperti tidak seorang pun tahu bagaimana molekul organik seperti asam amino asli lahir dari tabrakan gila dan reaksi intens benda-benda anorganik. Singkatnya, di atmosfer raksasa kuno selama miliaran tahun terakhir, gelombang energi intens telah dilepaskan dan diledakkan dalam bentuk petir berkali-kali. Secara kebetulan yang tidak dapat dipercaya, petir menangkap beberapa partikel yang tidak biasa, yang merupakan elemen langka dari kedalaman raksasa kuno atau dari luar angkasa, seperti elemen helium, Del. Ketika petir yang kuat menembus inti talium, ia segera menguap karena suhu tinggi menjadi bola plasma yang bening dan tak bernoda. Elektron bebas yang membawa muatan negatif membentuk lapisan luarnya, dan ion yang membawa muatan positif membentuk lapisan dalamnya. Lapisan dalam dan luar membentuk batas yang jelas, tetapi mereka juga memungkinkan energi untuk bersirkulasi dan berubah dengan bebas. Itu seperti membran dan dinding sel biologis, yin yang agung yang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dengan kata lain, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan keajaiban kehidupan, sel, mirip plasma, berenergi murni, dan berbentuk gas. Tentu saja, sel plasma tersebut berbeda dari sel dalam pengertian kehidupan berbasis karbon. Mereka tidak memiliki materi genetik apapun. Akan tetapi, bentuk kehidupan itu berwarna-warni sejak awal. Informasi genetik tidak selalu memerlukan gen untuk ditransmisikan. Kelima definisi sel, kemampuan untuk mereplikasi diri, kemampuan untuk mentransmisikan informasi, kemampuan untuk melakukan metabolisme, kemampuan untuk tumbuh sendiri, dan batas yang jelas yang memisahkan mereka dari dunia luar, semuanya dipenuhi oleh sel plasma.
Meskipun, kehidupannya, hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang singkat di awal, selama hidupnya yang singkat dan gemilang, ia dapat menyerap energi dari dunia luar dan mengembang atau bahkan membelah. Ia dapat memperpanjang tentakel petir dan menyerap unsur-unsur netral di dekatnya, seperti lantanum, dan bahkan metana dan etana. Ia dapat menambahkan reaksi energinya sendiri dan memancarkan kecemerlangan warna-warni. Ia bahkan dapat membelah dirinya menjadi dua sel plasma yang berbeda, yang masing-masing membawa fitur elektromagnetik yang sama. Bahkan dapat mengirimkan informasi dengan memancarkan energi gelombang elektromagnetik ke sel plasma lainnya sehingga atom-atom di dalam sel plasma akan berada pada frekuensi yang sama. Jika bukan, sel, dan bukan, kehidupan, apa pentingnya definisi kehidupan? Liao menyadari bahwa peri petir yang luar biasa seperti itu belum ada sejak lama, jauh lebih sedikit dari sejarah peradaban manusia yang berusia ratusan ribu tahun. Bahkan kurang mengesankan dibandingkan peradaban Pangu atau bahkan, Black Wall Manufacturing, miliaran tahun yang lalu. Sejarah, mereka hanya berusia 2 hingga 3.000 tahun. 2 hingga 3.000 tahun yang lalu, itulah masa ketika dua bintang bermasa tinggi di dekat raksasa purba memasuki tahun-tahun terakhir kehidupannya dan mulai berkembang biak dengan hebat, memperlihatkan tanda-tanda ledakan supernova. Mungkin, itu adalah semburan material dan energi yang intens sebelum kematian sebuah bintang yang menyuntikkan vitalitas baru ke atmosfer raksasa kuno dan menyebabkan lahirnya para elf petir. Mereka adalah anak-anak matahari sejati. Meskipun baru 3.000 tahun yang lalu, perjalanan itu telah memakan waktu miliaran tahun untuk diselesaikan. Kehidupan mereka singkat dan intens. Setiap sambaran petir yang menembus langit raksasa kuno itu hanya dapat bertahan beberapa detik hingga 10 detik saja. Dalam 10 detik itu, miliaran sel plasma lahir dalam petir itu. Petir itu adalah sungai kehidupan dan rumah abadi mereka. Mereka harus menyerap berbagai elemen di dalam atmosfer dan mencoba struktur pelepasan baru dan medan gaya elektromagnetik untuk memperpanjang hidup mereka dan petir itu. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan membelah diri dan berkembang biak dengan gila-gilaan, mencoba untuk melompat ke petir lain yang baru saja lahir sebelum yang pertama dimusnahkan. Bertahan hidup, bertahan hidup, bertahan hidup. Liao seakan dapat mendengar sel-sel plasma yang baru lahir meraung dalam hasrat tak berujung di tengah-tengah percikan busur listrik. Memang benar bahwa makna hidup lebih dari sekadar bertahan hidup. Namun, jika seseorang tidak dapat bertahan hidup sejak awal, ia tidak akan dapat menemukan makna apapun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Pada asal mula kehidupan apapun, terutama di tempat yang keras dan kejam seperti ini, bertahan hidup adalah satu-satunya maknanya. Setiap sel otak Liao diliputi petir. Dia menghargai puisi kehidupan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dia melihat sel plasma yang tak terhitung jumlahnya menyerap unsur-unsur di sekitar mereka dan mencoba membangun fondasi kehidupan mereka dengan frekuensi getaran berbagai unsur dan atom. 99,99% percobaan berakhir dengan kegagalan. Sel plasma yang menyerap unsur yang salah dan menggunakan frekuensi getaran yang salah langsung musnah. Bahkan tidak ada riak yang tersisa. Sebagai gantinya, 0,001% yang beruntung mampu memperpanjang hidup mereka hingga 0,001 mikrodetik. Sebelum mereka dimusnahkan, mereka yang beruntung akan segera mengirimkan unsur-unsur baru, frekuensi getaran, dan informasi lainnya kepada rekan-rekan mereka yang ada di dalam petir. Sementara itu, rekan senegaranya terpecah belah secara gila-gilaan dan meningkatkan jumlah bola petir secara eksponensial, atau melompat keluar dari petir seperti ngengat menuju api, mencoba menemukan petir baru yang lain di lautan metana dan helium sehingga seluruh spesies dapat hidup beberapa detik lagi. Dalam usaha yang gila-gilaan itu, puluhan ribu generasi manusia berjuang dan mengorbankan diri mereka dalam waktu kurang dari 20 detik. Secara bertahap, waktu bertahan hidup bola plasma ditingkatkan dari beberapa detik menjadi hampir 1 detik. Petir yang mereka hidupi dimodifikasi agar berbeda dari petir biasa dan dapat bertahan selama beberapa menit, puluhan menit, atau bahkan lebih lama. Mereka bahkan mampu menarik beberapa baut petir bersama-sama dan menenunnya menjadi geometri 3D yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Semua yang mereka lakukan adalah untuk tujuan meningkatkan waktu bertahan hidup petir di atmosfer dan kemampuan transmisi jarak jauh. Mereka membangun kapal perang dan pesawat ruang angkasa mereka sendiri. Mereka menyempurnakan petir menjadi pesawat antariksa mereka sendiri. Liao melihat bahwa sel plasma yang meningkatkan petir menjadi kapal perang, secara bertahap mengembangkan kemampuan mengatur diri sendiri di medan perang kehidupan yang intens. Eksplorasi mereka terhadap seluruh planet tidak lagi terbatas pada tempat-tempat di mana petir paling intens. Sebaliknya, mereka menggerakkan petir di sekitar medan magnet dan menyebar ke setiap sudut bintang kuno. Kemudian, mereka menemukan tempat di mana kehidupan dapat melompat maju dan berevolusi menjadi sebuah peradaban yang merupakan titik merah paling jelas pada raksasa purba. Bintik merah besar adalah siklon super dengan diameter lebih dari 1000 km yang dapat bertahan lebih dari 100 tahun. Di dalam siklon super, perubahan tekanan udara yang hebat dapat membuat reaksi listrik petir menjadi lebih dahsyat, lebih cepat, dan lebih memungkinkan. Siklon super mengaduk material di dekatnya. Banyak material yang telah diserap oleh raksasa purba juga menyembur keluar. Mereka membawa energi dan material yang melimpah dari inti planet seperti letusan gunung berapi di lautan purba dan menjadi tempat lahirnya kehidupan. Mereka juga dapat membawa unsur yang lebih melimpah ke sel plasma. Fosfor merah, material khusus yang membentuk bintik merah, bahkan dapat melepaskan api yang berkilau dan tak terduga dalam gesekan petir berkecepatan tinggi. Ia adalah pembawa peradaban. Memang benar bahwa setiap api berpendar merah hanya dapat bertahan beberapa menit dan paling lama beberapa jam. Itu, dalam sekejap mata, jika diukur dalam skala waktu manusia.
Namun bagi sel plasma, yang dapat mewariskan pengetahuan mereka ke generasi berikutnya hanya setelah beberapa detik, pembakaran satu nyala api saja sudah cukup lama. Itu dapat digunakan untuk membuat buku dan mewariskan kebijaksanaan mereka seperti kertas yang tidak dapat membusuk selama beberapa dekade. Begitu saja, sel plasma, yang menunggangi petir, mencari bintik merah besar satu demi satu dan berkembang pesat, membangun peradaban petir yang sebenarnya. Tentu saja, peradaban mereka sama sekali berbeda dari peradaban yang dibangun oleh makhluk cerdas berbasis karbon. Paling tidak, 99% informasi yang dibaca Li Yao tidak dapat dipahami. Dia tidak tahu apa yang dilakukan sel plasma, apa yang mereka bangun, atau apa yang mereka kejar. Di sisi lain, jika peradaban petir dapat mengamati pesta pora, cinta dan kebencian manusia, kebangkitan dan kejatuhan suatu bangsa, pahlawan dan epos, dan sebagainya, mereka tidak akan dapat memahami apa yang dilakukan oleh unsur-unsur karbon yang sangat terorganisir sendiri, bukan? Namun, ada beberapa hal yang dimiliki oleh semua peradaban. Li Yao melihat bahwa sel plasma telah menyalakan api fosfor merah satu demi satu di kedalaman titik merah dan mencatat informasi spesifik dengan api yang memantul. Mungkin, itu adalah penemuan penelitian utama mereka, pemahaman mereka tentang alam semesta dan jagat raya, seni rahasia mereka untuk mewariskan kehidupan, dan metode untuk membangun kapal perang petir, yang bahkan lebih kuat. Mungkin pula puisi-puisi yang mereka ucapkan yang mengandung makna, kepercayaan, dan cinta, hanya pamer yang glamor dan tak berguna, atau bahkan mantra-mantra yang didasarkan pada asal-usul mereka dan didasarkan pada tahayul tentang matahari. Sama seperti petir yang telah mereka coba modifikasi di masa lalu, mereka kini memodifikasi tornado super yang mereka alami saat ini. Mereka mengendalikan arus listrik, muatan listrik, dan voltase secara tepat, awan yang terbuat dari helium dan metana, serta kecepatan dan sudut badai, sehingga bintik merah besar yang mereka alami akan lebih besar, lebih stabil, dan bertahan lebih lama. Selain itu, mereka dapat menyerap lebih banyak elemen dari kedalaman raksasa kuno dan membawa api fosfor merah yang lebih glamor. Bintik merah besar alami hanya dapat bertahan selama 100 tahun, tetapi setelah dimodifikasi, dapat bertahan selama 3 hingga 500 tahun. Bagi peradaban petir, itu hampir abadi. Lalu terjadilah perang. Perang, terutama perang saudara, merupakan bagian integral dari pertumbuhan semua peradaban. Perang antara dua bintik merah besar, miliaran petir, dan sel plasma yang tak terukur telah dimulai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.